Badai salju akan datang, sempurna untuk balapan. Ayo pergi, prajuritku yang setia. Sepertinya akan ada badai besar, kawan. Bagaimana kalau kita pulang? Sudah takut? Dasar pengecut. Aku lahir dan besar di salju, ini bukan apa-apa. Lalu aku memberi isyarat kepada Bem dan Holly untuk mempercepat. Tapi mereka malah berhenti dan menggonggong tanpa henti. Apa tumpukan salju itu? Bergerak? Aku buru-buru berlari untuk memeriksa. Ya ampun, itu laki-laki. Bukan, malaikat dengan rambut pirang. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Tolong aku. Tidak peduli seberapa besar keberatan Elden dan Eira, aku bersikeras untuk membawa orang ini kembali ke tempatku. Aku harus merawatnya sendiri. Oh, sepertinya dia sudah bangun. Kamu tidak apa-apa? Di mana aku? Di rumahku. Ngomong-ngomong, aku Brenna. Aku menemukan... Ya Tuhan. Hah? Apa yang salah? Ada sesuatu di wajahku? Oh, tidak. Hanya saja kamu terlalu cantik, seperti putri salju di kehidupan nyata. Lalu dia menyebut namanya Bevis. Dia datang ke sini untuk bepergian, namun sayangnya disambut oleh badai salju. Iya, akan turun salju lebat dalam beberapa hari ke depan, jadi kamu harus tetap di sini sampai kamu pulih. Setelah beberapa hari, Bevis lebih baik, jadi aku mengajaknya berkeliling di kereta luncur. Meskipun Bem dan Holly praktis hanya berjalan, Bevis masih sangat ketakutan hingga dia meringkuk di hadapanku. Pegang erat-erat, aku akan mempercepat. Kami mendaki bukit, lalu melewati hutan pinus dan tiba di... Tada! Mungkin danau beku terbesar yang pernah dilihatnya. Aku mengajari Bevis cara mengebor lubang di es, lalu dia dengan bersemangat menjatuhkan tali pancingnya. Hari-hari berikutnya, aku terus mengajaknya jalan-jalan, dan pada dasarnya kami tidak dapat dipisahkan. Kami pergi melihat beruang kutub, berkayak di antara gunung es. Aku mengajarinya cara membuat salju instan dengan menyemprotkan air mendidih ke udara dingin, dan kami bahkan menyaksikan aurora spektakuler bersama-sama. Wow, aku belum pernah melihat pemandangan seindah ini sebelumnya. Iya, dan aku belum pernah melihat wajah setampan ini sebelumnya. Begitu saja, Bevis menghabiskan hari demi hari bersamaku di sini di Kutub Utara. Ini sangat menyenangkan, tapi entah kenapa, temanku Elden dan Eira tidak menikmatinya. Mereka sepertinya menaruh dendam padanya atau semacamnya. Suatu kali saat aku sedang mengatur perbekalan di ruang bawah tanah, aku mendengar jeritan Bevis yang memekakan telinga. Aku buru-buru memeriksa dan melihat seekor rubah putih berlari keluar diikuti dengan cekikikan di luar jendela. Kamu benar-benar ayam anak kota besar, itu hanya kucing ekstra besar. Lalu Elden dan Eira tertawa terbahak-bahak. Bisakah keduanya menunjukkan sedikit keramahan? Saat makan malam aku memasakkan hidangan khasku untuknya sebagai permintaan maaf kepada Bevis atas teman-temanku yang nakal itu. Dia sangat keren tentang hal itu dan bahkan bercerita kepadaku tentang teman-temannya di rumah dan tentang kehidupan mereka di Florida. Wah, kedengarannya sangat ajaib. Aku berharap aku bisa bersantai di pantai dan berjemur sambil menikmati minuman kelapa juga. Aku tertidur sambil bermimpi tentang kehidupan kota yang indah. Tiba-tiba ketukan pintu di kamarku membangunkanku. Aku tersandung untuk menjawabnya dan melihat Bevis. Hei Brenna, apa kamu bisa membawaku ke toilet? Di luar terlalu gelap dan rubah itu mungkin akan kembali. Lucunya, dia sangat pandai mencari alasan untuk bersamaku. Sambil menunggu Bevis, aku merencanakan apa yang akan kami lakukan besok. Saat dia kembali dari toilet, aku tidak bisa menahan kegembiraanku dan langsung memberitahunya. Hei, aku sudah lebih baik sekarang. Mungkin sudah waktunya aku pulang. Hah? Kenapa tiba-tiba? Maaf, tapi aku benar-benar tidak tahan lagi. Tidak, bagaimana cinta pertamaku bisa berakhir secepat ini? Ini bahkan belum dimulai. Brenna, berat sekali bagiku untuk tinggal di sini. Aku tidak ingin menembus es setiap kali aku membutuhkan secangkir air atau pergi ke toilet dalam cuaca yang sangat dingin. Dan betapa melelahkannya kita hanya bisa berjalan-jalan terus dengan kereta luncur. Tapi meski kita punya mobil, tidak ada tempat untuk pergi di tempat suram ini. Tapi tetap saja aku sudah menanggungnya selama ini karena aku tidak bisa meninggalkanmu. Menurutku, aku sedang jatuh cinta denganmu. Bevis, aku... Bagaimana kalau kamu pergi ke kota bersamaku, agar kita bisa tetap bersama? Ya ampun, ternyata kami punya perasaan satu sama lain, tapi karena itu dia harus menderita dalam diam. Pria yang manis. Dan memang benar, dia tidak diciptakan untuk iklim yang keras ini. Dia tidak pantas berada di sini. Keesokan paginya aku memberitahu Elden dan Eira bahwa aku ingin jalan-jalan di Miami selama beberapa hari. Brenna, menurutku itu bukan ide yang bagus. Bocah banci itu pasti membujukmu melakukan ini. Jangan percaya kata-kata manis itu. Aku mencoba yang terbaik untuk menjelaskan betapa baik dan sopannya Bevis, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Nah, dia membuatmu buta. Kau cuma mengenalnya beberapa hari. Tidak cukup untuk mengetahui orang seperti apa dia. Tidak percaya kamu hanyalah salah satu dari gadis dangkal itu. Siapa yang kamu panggil dangkal? Ya benar, aku dibutakan. Dibutakan oleh kebaikannya. Lalu aku bergegas pergi, meninggalkan Elden dan Eira. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Ya benar, khawatir? Atau kau hanya iri padaku? Aku pulang ke rumah dengan Bevis yang menggigil. Dia tidak tahan lagi dengan cuaca dingin ini dan aku juga tidak tahan melihatnya seperti ini. Jadi aku memberitahu Bevis aku akan pergi bersamanya. Lihat betapa bahagianya Bevis dan aku pun bersemangat mengunjungi kampung halamannya. Itu akan menyenangkan. Hanya butuh waktu kurang dari 2 hari bagi kami untuk mengatur segalanya. Membeli tiket, meminta Era menjaga Bem dan Holly, dan kami siap berangkat. Setelah penerbangan panjang, akhirnya kami sampai di sini. Sepertinya dunia yang benar-benar berbeda di depan mataku. Kerumunan orang bergegas ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba aku melihat sesuatu. Oh, itu mirip Hollyku. Husky yang manja. Pada usia itu, kedua temanku sudah menjadi anjing kereta luncur terbaik di daerah tersebut. Ups, orang kota sepertinya tidak terlalu ramah, bukan? Hah? Apalagi? Kenapa ia bergerak begitu cepat dan tanpa henti?
Saat aku ragu untuk mengambil langkah, Bevis tiba-tiba mengangkatku ke udara. Jangan khawatir, aku menangkapmu. Ya ampun, dia manis sekali. Bevis kemudian mengubahku menjadi gadis kota. Dia mengajakku berbelanja, lalu mengecat rambutku. Aku sangat suka rambut hitam halusku, tapi Bevis bilang ini lebih cocok untukku. Ini juga sayangku. Ini salon tato, kan? Melihat kebingunganku, Bevis menjelaskan bahwa pasangan di sini biasanya ditato pada acara-acara penting dan hari ini menandai hari pertama kamu memasuki duniaku, jadi aku ingin itu terpatri di hatiku. Jadi Bevis dan aku mendapatkan tato yang serasi yang dia pilih, bentuk merah yang tampak aneh di belakang telinga. Ini mungkin tidak terlihat cantik, tapi jelas cukup unik untuk menjadi spesial hanya untuk kami berdua. Setelah kami selesai berbelanja, kami pergi ke sebuah villa mewah. Ya ampun, apakah dia membawaku ke orang tuanya? Aku sangat gugup, tidak yakin bagaimana aku harus bersikap ketika Bevis menghiburku. Itu bagus, jangan khawatir, lakukan apa saja yang mereka suruh. Saat itu pintu utama terbuka, semua orang menoleh untuk melihat kami dengan penuh kegembiraan. Ini pasti pertama kalinya Bevis mengajak pacarnya pulang. Halo semuanya, aku... Tiba-tiba seorang pria berjalan lurus dan mengangkat daguku. Sangat mirip, tapi... Tapi itu, lihat saja tanda lahirnya. Itu Demi. Untunglah putri tercinta kami sudah kembali. Aku masih memproses semuanya ketika semua orang bergegas memelukku dan membordirku dengan pertanyaan. Aku meminta bantuan Bevis, tapi di mana dia? Apa yang sedang terjadi? Aku coba jelaskan aku adalah Brenna, lahir di Arti, kawasan yang bersalju. Kedua orang tuaku telah meninggal dunia dan ini pertama kalinya aku meninggalkan kampung halaman. Tapi, tidak berhasil. Putriku yang berharga, Bevis menceritakan semuanya kepada kami. Kamu terjatuh di hutan dan mengalami gegar otak, jadi kamu kehilangan ingatan sementara. Istirahat saja sekarang, oke? Oh, lalu di mana Bevis? Aku harus menanyakan sesuatu padanya. Jangan khawatir, penyelamatmu akan mendapat imbalan yang besar. Kamu akan menemuinya besok. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku benar-benar bingung. Tapi yang paling bisa aku lakukan sekarang adalah menunggu sampai besok. Aku yakin Bevis akan membereskan semuanya. Setelah melihat Bevis, aku segera menurunkan semuanya ke dia. Shh, dengarkan aku dulu. Ternyata, Bevis bekerja di sini untuk keluarga Ashley. Dia mengantar putri mereka Demi dalam perjalanan ke pegunungan, tapi dia melarikan diri. Nona Ashley sangat marah dengan hal ini dan menggunakan ibunya yang sakit untuk memerasnya agar menemukan Demi. Itu sebabnya dia mengambil risiko pergi ke tengah badai salju tempat kami bertemu. Tapi kenapa aku? Aku tidak ada hubungannya dengan Demi. Kamu dan Demi terlihat seperti saudara kembar. Hah? Saat aku melihatmu, aku juga tidak bisa mempercayai mataku. Aku melakukan hal itu karena aku mengkhawatirkan ibuku. Aku harap kamu bisa memaafkanku dan membantu Demi. Tolong, aku akan segera menemukan Demi. Jadi, kamu hanya memanfaatkanku? Tidak, aku benar-benar mencintaimu, Brenna. Aku tidak ingin jauh darimu, dan kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik di sini. Bersamaku. Tapi, tunggu sampai aku menemukan Demi, lalu kita akan kabur dan hidup bahagia bersama. Bevis yang malang, dia benar-benar mengalami nasib terburuk. Jika aku jadi dia, aku rasa aku akan lakukan yang sama. Jadi dengan enggan aku hidup sebagai Demi. Untungnya orang tuanya mengira aku kehilangan ingatan, sehingga tidak terlalu sulit untuk menjadinya. Suatu hari aku menerima SMS dari Eldon. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku sudah jauh dari rumah selama hampir sebulan. Aku ingin tahu apakah Ben dan Holly merindukanku. Bilang kalau aku tidak sedikit pun rindu kampung halaman adalah suatu kebohongan. Tapi tidak mungkin aku berbicara dengan Eldon. Jadi aku menelpon Eira untuk menanyakan kabar dan meminta bantuannya untuk mencari Demi. Sudah beberapa hari berlalu, tapi baik Eira maupun Bevis belum mendengar apapun tentang Demi. Merasa terlalu gelisah, aku berjalan-jalan di taman. Tunggu, suara apa itu? Eldon? Lihat apa yang kamu lakukan, idiot. Sudah kubilang aku bisa melihatnya dengan jelas. Kenapa kamu di sini? Dan apa yang kamu bicarakan? Era sudah memberitahuku. Bevis jelas hanya melihatmu sebagai pengganti orang lain. Dia tidak mencintaimu. Ayo kita pulang. Tidak, biarkan aku pergi. Berhentilah mengganggu gadisku. Tolong, tinggalkan aku sendiri. Kamu cuma memperburuk keadaan. Tempat ini memiliki segalanya dan jauh lebih baik daripada lubang neraka di antah berantah. Tinggallah di sana sesukamu. Jangan menyeretku ke bawah bersamamu. Eldon segera melepaskan tanganku. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi menatapku kecewa. Apakah itu berlebihan? Ya, dialah yang terus mencampuri urusan orang lain. Memangnya siapa dia mau mengendalikanku? Setelah hari itu, terkadang aku masih melihatnya mengintai di sekitar mansion. Sangat mengganggu. Siapa yang waras yang akan keluar dalam panas terik ini? Hari ini, Bu, maksudku Nyonya Ashley tiba-tiba mengajakku berbelanja. Menurutku memiliki keluarga seperti ini tidak terlalu buruk ya. Dia bilang malam ini aku menghadiri pesta makan malam penting, jadi aku harus mengenakan gaun ketat ini bersama sepasang sepatu hak tinggi. Kelihatannya cukup bagus, tapi aku benar-benar tidak bernapas. Astaga, bagaimana orang bisa melakukan ini? Ini benar-benar lebih sulit daripada berjalan di atas es tipis. Hampir saja. Terima kasih, Tuan. Hati-hati, aku tidak bisa selalu melindungimu. Eldon, kenapa dia masih begitu baik padaku? Aku ingin mengatakan sesuatu padanya. Tapi ibu sudah memberi isyarat agar aku bergegas dari jauh. Aku bergegas menuju mobil, meninggalkannya di sana. Berkat persiapan ibu, para lelaki di sana menatapku tanpa berkedip, terutama tamu istimewa ini. Ibu bilang padaku bahwa aku seharusnya tersenyum dan bersahabat dengan Otis. Tapi bagaimana aku bisa melakukan itu kalau dia terus mengoceh tentang cerita-cerita membosankan ini? Mataku berkeliling, mencari Bevis dan alasan untuk pergi. Apa yang kamu cari, sayang? Orang yang paling penting sudah ada di depanmu. Aku mendorongnya, lalu lari. Itu Bevis. Kita harus keluar dari tempat membosankan ini. Oh, Nyonya Ashley juga ada di sini? Apa? Itu dia. Aku mengambil risiko untuk menemukannya dan membawanya kembali padamu.
Jangan anggap aku bodoh, aku hanya ibu tirinya. Tapi aku bisa bilang gadis itu bukan Demi. Aku baru saja melepaskan kalian berdua karena dia agak mirip dengannya. Kamu tidak dalam posisi untuk menuntut. Tapi bukankah dia juga membuat Otis jatuh cinta? Bukankah hanya itu yang kamu pedulikan? Jadi berikan aku uangku. Aku harus memutar otak untuk membujuk gadis itu agar datang ke sini. Itu berarti ibumu yang sakit-sakitan juga tidak ada, kan? Ya ampun, kamu sudah mendengar semuanya. Jadi bagaimana jika itu benar? Kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Aku akan membeberkan rencanamu. Mau kemana, sayang? Waktunya tidur. Jadi ponselku disita dan aku dikurung di ruangan ini selama 3 hari berturut-turut. Mereka ingin aku menyerah dan berkencan dengan Otis, tapi tidak mungkin. Aku mencoba segala cara untuk melarikan diri, tapi selalu tertangkap. Suatu pagi aku dibangunkan oleh gonggongan anjing. Karena kesal aku pergi ke balkon untuk memeriksa dan melihat Alden dan Bam. Alden memberi isyarat agar aku tetap tenang dan menerbangkan pesawat kertas ke arahku lalu segera pergi. Mari kita lihat. Baiklah kalau begitu. Jika itu yang dia inginkan, mari kita akhiri semuanya di sini untuk selamanya. Aku setuju kencan dengan Otis seperti yang diminta keluarga Ashley. Aku bahkan dengan antusias memilih pakaianku sendiri, merias wajahku dengan gaya rambut yang lucu. Tuan dan Nyonya Ashley sangat senang dengan hal itu. Mereka sangat gembira, bahkan berdiri di depan gerbang untuk menyambut Otis ketika datang menjemputku. Saat supercarnya tiba, Otis si pria rapi baru saja keluar ketika Eldon memberi isyarat kepada Bam untuk menyerangnya dan membuatnya takut. Sementara itu keluarga Ashley berteriak meminta keamanan. Tadinya aku akan pergi di tengah kekacauan, tapi jangan berani-beraninya kabur. Holly melompat entah dari mana dan membuat Bevis berlutut. Holly lalu menggigit celananya dan menyeretnya berkeliling. Kerja bagus, sayang. Saat itu, sebuah mobil berhenti di depan kami dan seorang gadis keluar yang mirip denganku. Ini pasti Demi. Siapa kamu? Kenapa kamu terlihat persis seperti putriku? Ayah, macam apa kamu sampai tidak mengenali anakmu sendiri? Inilah sebabnya aku kabur dari rumah. Setelah itu, Demi mengungkap rencana ibu tirinya dan Bevis sebagai penggantiku. Ayah Demi dengan panik meminta maaf kepada putrinya dan mengakui bahwa dia selalu sibuk dengan pekerjaan. Sehingga dia mengabaikan rencana keluarga dan istrinya. Segera pergi dari hadapanku dan jangan pernah berpikir untuk membawa sepeser pun uang bersamamu. Lalu Eldon menyeretku ke dalam mobil dan di kursi pengemudi ada Eira. Terima kasih, Eira. Cuma aku, Eldon melakukan sebagian besarnya. Dengan malu-malu aku melihat ke arah Eldon. Terima kasih dan aku minta maaf. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga kita berteman. Aku akan menjagamu bagaimanapun caranya. Pokoknya aku harap saja kamu sudah mengambil pelajaranmu sekarang, Brenna. Tidak semua yang berkilau itu emas. Eldon benar, kota yang indah ini glamor, tetapi tempatku tidak berada di sini. Aku milik angin dan salju di negeri musim dingin yang kusebut rumah. Saatnya kembali. Perjalanan ke kota seperti mimpi demam, tapi tinggalkan semuanya karena aku sibuk balapan dengan Eldon. Benar saja, dia selalu lambat seperti kura-kura. Hai, ini untukmu. Untukku? Dalam rangka apa? Hari di mana kita berhenti berteman. Brenna, bagaimana menurutmu jika kita menjadi lebih dari sekedar teman? Hai, aku Esther dari channel TikTok Estetik. Tempatku berbagi kecintaan akan mode. Lihat desain terbaruku. Keren kan? Siapa yang mengira kalau koran adalah bahan yang bagus sekali untuk membuat gaun? Aku sedang mencobanya dan berpose foto saat ku dengar ada yang mengetuk pintuku. Itu ibu dan ayah. Esther, kami punya berita bagus. Kita akan pindah. Apa? Ayah dipindah ke cabang lain di San Francisco. Apa kau percaya kita akan tinggal di kota yang cerah itu? Tidak, kita tak bisa pindah. Aku sudah senior, semua teman-temanku di sini. Bu? Sudah, lupakan saja dan mulai berkemas. Ini satu-satunya cara kita mendapat kehidupan yang lebih baik. Kenapa mereka tak bisa mengerti kalau aku tak hanya pemalu, tapi sebenarnya punya kecemasan sosial yang parah? Ini hal nyata yang tak bisa kuabaikan begitu saja. Itulah juga kenapa 2 juta pengikut TikTokku masih belum melihat wajahku. Aku nyaris tak bisa atasi stres di depan layar. Apalagi sendirian di sekolah baru yang penuh dengan orang asing. Oh astaga, tempat ini pasti 2 kali lebih besar dari sekolah lamaku. Butuh waktu lama untuk temukan kamar mandi. Astaga, rasanya seolah ribuan mata tertuju padaku. Atau mungkin tidak, tapi aku tak bisa ambil risiko melihat sekeliling. Bagaimana kalau seseorang kontak mata? Telapak tanganku berkeringat, jantungku berdegup keras, aku hampir tak dengar apapun. Tapi kemudian ada pasangan keren masuk dan benar-benar menarik perhatian semua yang di lorong. Bagus, pastinya tak ada satupun yang memperhatikanku sekarang. Aku sangat lelah berlari dari satu kelas ke kelas selanjutnya. Sekarang, di mana aku akan duduk? Aku mendekat ke satu meja, tapi tak ada seorang pun yang peduli. Aku tak yakin apa aku sebaiknya duduk atau tidak saat tiba-tiba ada gadis cantik yang muncul. Biru langit. Maaf? Oh ya, kau baru, ya kan? Aku Jojo, ketua kelas. Ayo duduk dengan kami. Aku mengikutinya ke meja lain. Hai teman-teman, ada tempat untuk 2 orang lagi? Ya, tentu. Makin banyak makin meriah. Oh tidak, gadis itu kedengarannya tak terlalu senang ada aku di sini. Tapi akan terlalu canggung untuk langsung berdiri dan pergi. Hai, aku Esther. Hei, aku tak tahu mereka menyajikan tomat segar di sini. Selesaikan makan siangmu, Amanda. Kita punya PR untuk dikerjakan. Phew, ya, pikirkan PR kalian, kawan. Jangan hiraukan aku. Aku sudah tahu dana sekolah, jadi hari berikutnya tak terlalu berat. Hingga kulihat ada gadis yang melambai padaku. Dia terlihat seperti Jojo, tapi matanya bukan biru. Pasti saudara kembar atau duplikatnya yang melambai ke seseorang di belakangku. Kau baru saja di ghosting dalam kenyataan. Dan kau sebut dirimu ketua kelas?
Aku tersentak. Jadi sebenarnya itu ketua kelas yang kemarin? Aneh sekali. Kemudian mimpi burukku jadi kenyataan di kelas biologi. Kami harus lakukan tugas berpasangan. Oke, grup mana yang mau anggota baru? Ada, tolong, bantulah anak perempuan. Aku tahu kau putus asa butuh pasangan, Zik. Kenapa kau tak angkat tangan supaya Esther bisa tahu di mana kamu? Kulihat tangan di belakang kelas, jadi aku jalan menuju ke sana. Hai anak baru, Esther kan? Namaku Biru Muda Hijau Zamrud. Hei, apa mataku tampak lucu buatmu, anak baru? Astaga, aku tak bermaksud membuatnya kesal. Jadi, akhirnya aku jelaskan kalau aku punya masalah dengan kontak mata sejak kecil. Jadi, ibu menyuruhku memperhatikan warna mata orang lain supaya ku tatap mata mereka. Ibu bahkan bertanya apa warna mata mereka setelahnya untuk pastikan kulakukan apa yang ia minta. Ya, meski kulakukan, trik itu tak pernah benar-benar membantuku mengatasi kecemasan sosialku. Nyatanya, aku biasanya hanya perhatikan warna mata orang lain, bukan nama mereka atau bagaimana wajah mereka terlihat. Kau aneh, tapi aku percaya padamu. Aku juga tak suka berinteraksi dengan orang lain. Mereka cenderung menggangguku karena mataku. Tak mengherankan kalau kami anak-anak pemalu bisa berteman baik. Zik mengajariku biologi dan kimia sepulang sekolah, sementara aku membantu PR bahasa Spanyolnya. Berkat dia, makan siang tak lagi membuat stres. Kami bisa ngobrol soal anime selama berjam-jam. Dia mendukung sekali obsesiku akan mode. Jadi aku merasa cukup nyaman memberitahunya perihal akun TikTokku. Meski dia masih suka menggodaku dari waktu ke waktu. Pembaca mata, apa warna mata mereka? Kau tahu, Colin dan Amanda yang penuh semangat di sebelah sana itu. Tak mungkin. Aku tak pernah menatap mata cowok ganteng karena aku akan langsung jadi tomat berjalan. Hal yang sama untuk cewek cantik. Aku tak ingin mereka mengira aku coba-coba mengajak mereka bertengkar. Kau begitu menghindar? Apa kau pernah melakukan kontak mata dengan siapapun di sini kecuali aku? Ya, Jojo, cewek bermata biru itu. Biru? Kau tahu kalau matanya coklat, kan? Dia suka pakai lensa kontak. Jojo mengubah warna matanya, rambutnya, dan aksesorisnya setiap minggu. Dia itu seperti bunglon. Sayang sekali dia sepertinya sangat terpesona dengan cowok membosankan itu, si Colin Gray. Wah, seseorang jelas naksir Jojo. Tapi sebenarnya kurasa Zik bisa cukup menarik juga, jika dia tak begitu minder dengan heterokromianya. Ngomong-ngomong soal Jojo, apa kau sudah dengar soal pesta Halloween-nya? Memangnya kenapa? Ya, kurasa aku akan ke sana, tapi aku tak punya kostum. Lupakan, lagi pula dia tak akan memperhatikanku di sana. Tidak, kau harus ke sana. Aku bisa bantu di bagian kostum. Jadi, disinilah kami. Aku sukses mengubah temanku yang pemalu menjadi Raja Lelouch. Siapa lagi kalau bukan Zik dan warna matanya yang unik yang bisa lakukan ini? Sebagai penata gaya pribadinya, dia memaksaku ikut dengannya. Tapi aku bahkan tak berdandan. Oh, astaga, bisa ku dengar jantungku sudah berdegup kencang memikirkan berapa banyak orang yang akan ada di sana. Tapi aku bukan tipe orang yang meninggalkan temanku. Jadi ayolah berangkat. Segera saat semua orang melihat yang mulia, mereka terdiam. Lalu berteriak saat dia membalikan jubahnya. Lihat dia. Egonya pasti sudah menembus atap saat ini. Aku lalu perlahan mundur ke sudut. Jadi, seperti ini pesta rumah itu. Tiba-tiba aku tak sengaja dengar dua cewek sedang ngobrol. Estetik jelas dari sekolah kita, atau Zik pasti punya koneksi. Ya, aku bersumpah ini outfit yang sama persis seperti yang estetik siapkan di channelnya. Oh, yang benar saja. Bisa saja ada ratusan kostum Lelouch selama musim yang menyeramkan ini. Girls, tolong berhentilah berspekulasi. Estetik jelas bukan dari sekolah ini. Hei, apa kostummu? Cewek imut dan pemalu? Kemeja Stranger Things yang bagus. Yo, aku kelihatan lebih keren dari Eddie, bukan begitu? Ya, jelas. Kalau begitu aku ada urusan, harus pergi. Dah. Lalu aku langsung berlari keluar dari sana. Terlalu banyak sosialisasi dalam sehari. Setelah pesta itu, kuperhatikan Zik mulai nongkrong dengan Jojo dan jadi lebih percaya diri. Aku ikut senang untuknya, tapi dia bukan lagi cowok yang sama. Suatu kali kami sepakat untuk belajar bersama di perpustakaan, tapi dia tak muncul. Saat kami bertemu hari berikutnya, dia bilang dia masih belum menyentuh PR-nya karena dia sedang keluar dengan Jojo. Lalu minta untuk menyalin punyaku. Boleh, tak masalah. Tapi saat dia selesai, dengan datar dia menolak mengajariku kimia karena dia terlalu sibuk. Keadaan jadi seperti itu untuk beberapa lama, hingga sampai hari ini saat kutemukan kebenaran yang mengagetkan. Esther, aku hanya dekat dengannya untuk mengerjakan PR bahasa Spanyolku. Kau tahu dia benar-benar hebat. Maaf, masa percobaan PR gratismu sudah kadaluarsa. Salah mengira kita ini berteman, ha? Semuanya lihat, ada yang akhirnya sadar diri. Menggemaskan sekali. Beritahu mereka, Zik. Apa kalian tahu dia harus membuat pakaiannya sendiri? Menyedihkan. Siapa cowok ini? Dia benar-benar kebalikan cowok yang kukenal beberapa bulan terakhir. Apa aku ini dalam upside down? Sudah berakhir. Aku dan Zik bisa dibilang asing sekarang. Kembali ke kehidupanku yang muram dan sepi. Menjengkelkannya, kulihat Zik lagi hari itu. Kali ini di mading sekolah. Si sombong ini diwawancarai mengenai penampilan Lelouch yang sekarang terkenal. Tapi di artikel itu, Jojo mengaku sebagai estetik, pencipta di balik kostum tersebut. Sementara Zik mendukung seluruh ceritanya. Apa-apaan ini? Dan Jojo bahkan tunjukkan beberapa sketsa yang kubagikan di akunku. Aku sangat marah dan pergi mengkonfrontasi Jojo. Tapi entah kenapa, dia sepertinya tak merasa terganggu. Hah, memangnya kenapa kalau kau itu estetik yang asli? Aku juga bisa jadi dia, bukan begitu? Jika kau punya masalah dengan itu, ayo kita selesaikan. Perhatian semuanya.
Ini adalah Esther. Kalian mungkin tak mengenalnya, tapi siapa yang peduli? Dia ingin menyampaikan sesuatu. Tempat dipersilahkan untuk musis. Tatapan semua orang beralih padaku. Astaga naga, kemana sebaiknya aku menatap? Kenapa ini begitu berbeda dari bicara ke kamera? Seluruh tubuhku masuk ke kondisi krisis. Tidak Tuhan, akan terjadi sesuatu. Lari! Meski aku sudah menenangkan diri, aku tak bisa hadapi siapapun saat ini. Ini merupakan hari terburuk dalam hidupku. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundakku. Amanda, apa yang social butterfly ini inginkan? Apa dia baru saja bertanya apa aku baik-baik saja? Baik? Tidak. Aku tak baik-baik saja. Kenapa begitu? Cewek-cewek sepertimu dan Jojo yang sudah punya segalanya selalu suka merebut. Semuanya. Hei, aku hanya mencoba bersikap baik di sini. Jika bukan karena teman kecil konyolku itu. Apa? Apa yang kau bicarakan? Lupakan saja. Maaf, tapi kau tak terlihat baik. Ikutlah denganku. Kurasa aku tahu bagaimana cara membuatmu merasa lebih baik. Ayo, bolos satu kelas tak akan membunuhmu, melainkan kesehatan mental yang buruk. Kusuka air mataku dan pergi dengan Amanda meski aku hampir tak mengenalnya. Tapi dia ada benarnya. Hal terakhir yang kuperlukan sekarang adalah ruang kelas yang penuh sesak. Ini dia, masuklah. Akan ada seseorang yang bisa membantumu. Itu aneh, tapi baiklah. Aku masuk ke dalam dan rasanya seperti dipeluk dengan aroma kayu dan kertas. Rasanya benar-benar menyembuhkan. Aku sedang melihat-lihat toko. Kemudian kulihat Colin jalan mendekat. Tertegun, kutempelkan wajahku ke celah kosong di rak buku untuk menghindarinya. Tapi tempat ini penuh dengan debu. Herannya, Colin hanya tersenyum dan dengan lembut mengusap debu dari wajahku. Kalau kau mencari pacarmu, Amanda baru saja pergi. Dia bukan pacarku, dan sebenarnya aku memintanya untuk membawamu ke sini. Apa? Kenapa? Tenang saja, aku membawakanmu sesuatu. Bagaimana kau tahu genre kesukaanku? Karena aku sudah lihat kau membaca untuk menenangkan diri sebelumnya. Ternyata, Colin sudah memperhatikanku dari kejauhan selama beberapa waktu, jadi dia bahkan ingat apa yang biasanya kubaca. Tapi dia ragu untuk bicara denganku, khawatir kalau semua perhatian tak diinginkan yang ditimbulkannya akan membuatku merasa tak nyaman. Tapi sekarang semua orang tahu aku menyukaimu, maaf soal itu. Tak perlu, itu salahku dan kecemasanku. Aku bisa membantumu dengan itu. Esther, maukah kau pergi ke pesta prom denganku? Bagaimana itu membantu? Bisa, percayalah padaku. Oh, matanya abu-abu? Kusadari aku sudah bicara dengannya selama ini dengan baik-baik saja tanpa gunakan trik lama itu. Bagaimana kalau cowok ini memang benar bisa membantuku? Di malam pesta prom, Colin mengantarku ke sana. Sementara dia memarkir mobilnya, aku menunggu di depan lokasi. Entah dari mana, Zeke mendatangiku. Dengar, tak ada banyak waktu. Kau harus dengarkan aku. Jojo berencana memberimu penghargaan, tapi itu hanya untuk membuatmu berdiri di tanda X di panggung di mana letak pintu jebakan. Dia ingin mempermalukanmu di depan seluruh sekolah karena kau sekarang dengan cowok yang disukainya. Jadi berhati-hatilah. Permainan apa yang sedang kau mainkan di sini? Kenapa kau memberitahuku ini? Aku ingin memperbaiki keadaan. Jojo memanfaatkan perasaanku padanya. Dan aku terlalu buta untuk melihat kalau dia hanya suka dengan Colin dan dia memperalatku untuk menyakitimu. Ini kesempatanku untuk menebusnya. Jadi tolong jangan pergi ke atas sana, itu jebakan. Sudah, hentikan saja. Aku tak akan biarkan kau membodohiku lagi. Tepat pada waktunya, Colin datang untuk menyelamatkan. Belum cukup apa yang kau lakukan, menjauhlah darinya. Aku sangat menyesal, Esther. Di dalam, kami disapa Amanda. Selamat bro, aku akhirnya bebas dari label rumor pacar si Colin. Jojo pasti iri melihat betapa manisnya kalian berdua bersama. Benar, dia di sini. Dan begitu juga ratusan orang lain. Tidak, aku tak bisa lakukan ini. Aku segera merangkak di bawah meja dan meringkuk seperti bola. Namun, Colin tetap bersabar. Kau sungguh memukau malam ini. Jujur, gaunmu ini luar biasa. Ayo keluar, biarkan seluruh dunia melihatmu. Seluruh dunia hanya akan tertawa di depan wajahku. Oke, kalau begitu biar ku temani kau. Sebenarnya cukup nyaman di bawah sini. Apa yang kau lakukan? Ya, malam ini adalah malam yang spesial. Dan teman kencanku adalah cewek yang spesial. Jadi, kurasa kita bisa menikmati ini dengan cara yang tak biasa. Kurasakan bagian dalam tubuhku menjadi panas dan kacau. Siapa sangka kalau aku bisa bertemu seseorang yang berusaha keras membuatku senang. Kami ngobrol sebentar, kemudian melihat kalau lampu di luar diredupkan untuk dansa tempo pelan. Ayo, bergandengan tangan, aku dan Colin berayun mengikuti alunan melodi, merasa seperti kami adalah satu-satunya di ruangan itu. Kemudian, musik tiba-tiba berhenti. Mereka hendak memberikan penghargaan untuk para siswa yang luar biasa. Dan sekarang, penghargaan gaun terindah malam ini jatuh kepada Esther Crawford. Tak mungkin, apa yang Zeke katakan langsung muncul di benakku. Aku berbalik melihat Zeke yang terlihat cemas dan menggelengkan kepalanya. Mungkin dia memang memberitahuku kebenarannya. Kau tak perlu naik ke sana jika kau tak mau. Colin bersikap pengertian seperti biasanya, tapi kemudian kulihat wajah sombong Jojo. Aku tak bisa biarkan dia menang lagi, jadi kukerahkan segenap keberanianku untuk melangkah ke atas panggung, tapi menghindari tanda X yang dimaksudkan Zeke. Terima kasih semuanya, tapi aku percaya orang lain pantas menerima penghargaan ini lebih daripada aku. Dia tak lain tak bukan adalah ketua kelas kita yang pekerja keras, Jojo. Kau baik sekali, tapi itu milikmu. Silakan maju ke depan untuk menerimanya. Maksudmu di sini? Tidak, satu langkah ke depan. Di sini? Jojo jadi tak sabaran dan segera mendatangiku. Tidak, kau harus berdiri di sini. Balasan untukmu, Jojo. Rasakan perbuatanmu sendiri. Nah, itu materi tajuk utama untuk mading sekolah. Jadi hari ini adalah saatnya. Pengungkapan wajahku yang sudah lama tertunda. Ini gaun yang sangat cantik, ya kan guys? Kalau kalian penasaran siapa cewek asing ini, hai, aku Esther, dan aku adalah orang di balik estetik.
Gaun ini yang kupakai ke pesta prom senior. Bersiaplah, aku akan membuat video pengungkapan wajah dan sesi bercerita hari ini. Itu merupakan pertandingan final. Timku The Bulldog bersaing ketat dengan lawan kami The Knights. Dadan mengoper bola ke aku lari kencang menuju gawang, melampaui para pemain Nets yang mengejar. Tiba-tiba, cowok ini memotongku dan menjegalku jatuh ke tanah. Aku berhasil melepaskan diri, menerjang ke arah gawang dan mencetak gol kemenangan. Aku dan rekan-rekan timku sedang merayakan saat kulihat pemain yang menekelku. Cody sedang bicara dengan wasit dan menunjuk ke arahku. Tiba-tiba, wasit meniup peluit. Dia perempuan, aku bisa mengetahuinya saat menekelnya. Dia perempuan, memangnya kenapa? Kenapa ada perempuan di tim rugby laki-laki? Dia bahkan tak terdaftar dengan benar. Tapi dia adalah pemain terbaik yang bisa mencetak lebih banyak poin daripada siapapun di tim Knights. Dan mencetak gol. Meskipun Dadan dan rekan timku membelaku, wasit menyatakan skor itu tak adil dan memberikan kemenangan ke Knights. Hei, tak apa Riley. Kita bermain dengan baik karena ada kau di sini. Benar kan kawan-kawan? Ya, aku tak apa-apa kawan. Pemain itu, Cody, kau pak, sudah dapatkan musuh seumur hidup. Hai, aku Riley, seorang tomboy sejati. Aku lebih suka turun langsung ke lapangan rugby daripada meributkan make up dan cowok. Ironisnya, Nola, cewek paling girly yang kalian tahu adalah sahabatku sejak kecil dan juga satu-satunya cewek yang bergaul denganku. Namun demikian, terkadang energi feminin Nola tak terkendali, seperti hari ini, saat dia menangis karena cowok yang menjalin hubungan rumit dengannya. Kami sudah bersama cukup lama saat kulihat dia menemui cewek lain hari ini. Ya, hal seperti itu terjadi. Aku bersumpah mata kami bertatapan, tapi dia mengacuhkanku. Dasar brengsek, Riley, kau harus membantuku kembali mendapatkannya. Apa? Tidak, aku tidak mau terlibat dalam semua drama tak sehat ini. Kau sebaiknya minta tolong orang lain. Cowok ini sangat menawan, sampai semua cewek yang kumintai tolong akan jatuh hati padanya. Tapi kau, Riley, adalah satu-satunya yang akan kebal terhadap pesona Cody. Tunggu, Cody? Cody Nelson, pemain rugby itu? Ya, aku kan sudah cerita. Sial, seharusnya aku dengarkan drama cowok Nola sebelumnya. Tapi, biarlah. Baiklah, apa yang kau diperbuat padamu itu kelewat batas. Kita harus memberinya pelajaran. Dan untukmu Nola, aku akan mendukungmu. Oke, rencananya adalah untuk merusak citranya di depan cewek-cewek lain dan membuatnya jatuh cinta padamu di saat yang sama. Dan kemudian kita akan langsung mencampakkannya, menghancurkan hati kecilnya. Tapi kita harus mengubah penampilanmu karena dia hanya menyukai gadis-gadis feminin. Nola kemudian memanggil Halsey, make up artis sekolah. Ya, kita tentu saja bisa merayu pria dengan ini. Aku yakin malah banyak gadis yang jatuh hati padamu. Nola dan Halsey kemudian menyeretku ke toko pakaian. Begitu aku melihat rak yang dipenuhi dengan gaun, insting pertamaku adalah kabur. Harus kucoba lusinan gaun dan Halsey melatihku untuk berjalan seperti wanita. Mereka bahkan membicarakan soal gerakan memberi hormat. Siapa yang memberi hormat lagi? Kemudian Halsey mengajariku untuk berdasar lambat yang dengan cepat kukuasai, tapi mereka tak terlihat terkesan. Halsey tiba-tiba merengkuh pinggangku dan memandu. Aku mengikuti langkahnya saat... Astaga, mereka kelihatan imut sekali. Idih, hanya cewek-cewek yang bisa saling memahami. Apa? Apa kami terlihat seperti pasangan? Tenang Riley, ini hanya untuk balas dendam. Rencana Nola sebaiknya sebanding dengan ini. Hari berikutnya aku bawa hasil riasan ala putriku ini ke sekolah, bersiap untuk Cody saat, "Hei, kau kelihatan familiar. Apa aku pernah bertemu denganmu?" Oh sial, itu dia. Apa dia mengenaliku dari pertandingan itu? Aku tahu, pasti aku melihatmu dalam mimpiku. Phew, peringatan yang keliru. Cody kemudian meminta nomorku dan kami mulai jalan keluar. Selama kencan aku sangat gugup tanpa ada Halsey dan Nola. Oke Riley, bersikaplah baik. Kau tidak sedang berada di habitat aslimu. Astaga, kau terlihat seperti putri sejati. Di lain waktu, mulutku berliur karena burger di menu, tapi meskipun kelaparan, ku coba tetap tenang dan harus memesan salad saja. Oh, hanya salad? Kau makan seperti burung kecil. Sungguh melelahkan menjadi perempuan. Tapi setelah semua kencan denganku, Cody belum mengumumkan sesuatu yang istimewa di antara kita. Apakah ini insting alaminya untuk genit terhadap cewek-cewek? Rencana Nola jelas tak berhasil. Aku harus ambil tindakan sendiri. Jadi, aku diam-diam bubuhkan bubuk estrogen ke protein shake Cody dan mengirim pesan Nola untuk datang melihat pertunjukan. Lihat caranya memasukkan bola. Kita lihat apa dia masih bisa jadi pangeran tampan. Kemudian dia berbenturan dengan pemain lain, terjatuh ke tanah berguling-guling dan merintih seperti bayi. Aku puas dengan hari ini. Tiba-tiba, kulihat Dedan jalan mendekat dan duduk di sampingku. Oh tidak, sobatku ini tak boleh melihatku dengan penampilan yang memalukan ini. Saat itu, sebuah bola basket meluncur ke arahku. Dengan cepat refleks Dedan membuatku berada di belakangnya dan menangkap bola itu dengan tangannya yang bebas. Kau baik-baik saja? Ya, terima kasih untuk temanku ini. Oh ya, apa yang cewek cantik sepertimu lakukan di acara olahraga seperti ini? Terima kasih sudah menyelamatkan pacarku. Aku bisa tangani dari sini. Syukurlah kau baik-baik saja, Riley. Oh, dia baik sekali. Begitu lembut dan imut. Apa? Bisakah kau berhenti mengatakan dia lembut dan imut? Dia bukan pria seperti itu. Kau benar, dia adalah pria macho. Kami sangat menyesal, Cody. Kami tak bermaksud apa-apa. Wah, aku tak tahu kalau cewek mungil sepertimu punya suara selantang itu. Aku sangat senang ada kau di sisiku. Hei, Riley, maukah kau ikut ke karnaval penggalangan dana denganku? Aku akan membuat pengumuman di sana. Tunggu, apa cowok ini serius? Saat aku pulang malam itu, kulihat Dedan menunggu di luar di teras. Aku memandangnya lalu melihat pakaianku dan melihatnya panik.
Jadi itu memang kamu di sana tadi? Jadi kau memang sudah mengenaliku. Kenapa kau tak mengatakan apapun di sana tadi? Kau terlihat sangat gugup dan bersikap seolah kau tak mengenaliku, jadi aku tak ingin membuatmu malu. Sejak kapan kau mulai jalan dengan Cody? Kenapa berubah sangat drastis untuknya? Kujelaskan semua pada Dedan, semua rencana balas dendam untuk Nola, dan bagaimana kulakukan ini untuk membalas Cody karena merebut kemenangan kami. Ya, The Bulldogs memang salah membolehkanmu main sejak awal. Itu pertandingan final pria. Aku tak peduli, dia harus membayarnya. Kemudian aku bergegas masuk ke dalam, aku harus membela diriku. Tapi Nola sudah ada di sana, duduk di tempat tidurku. Aku mendengar semuanya. Masuk akal sekarang kenapa kau tiba-tiba tertarik dengan rencana itu. Oh ya, apapun alasanmu itu, tujuan utamamu adalah untuk menghancurkan reputasi Cody. Jangan jadi teralihkan. Oke, kurasa aku harus menghadiri karnaval dengan Cody kalau begitu. Di hari karnaval, kulihat Cody menungguku di pintu masuk, tapi aku tak bisa datang terlihat seperti ini tanpa Halsey. Dia sedang menari sepuasnya di Coachella, begitu jauhnya di California. Tiba-tiba aku dan Cody bertatapan mata. Dengan panik aku mencari pintu keluar terdekat, tapi Cody datang dengan cepat. Tiba-tiba kurasakan ada tangan yang melingkar di pinggangku dan memutarku. Itu adalah Dedan. Kulihat Cody menyerah dan berjalan pergi. Cewek-cewek yang lain berusaha mendekatinya tapi dia hanya menolak mereka. Apa dia masih mencariku? Mungkin dia bukan cowok jahat yang Nola lukiskan kepadaku. Lihat, dia tak selayaknya menerima semua rencana balas dendam terhadapnya. Ya, aku tak menyangka itu. Dia kelihatannya sangat menyukaimu dan kau harus menghentikan ini dan jadilah dirimu sendiri. Aku dan Dedan berbagi momen hening sesaat. Di bawah kilau matahari terbenam, Dedan terlihat sangat menawan. Apa dia selalu terlihat seperti ini? Kau tiba-tiba memperhatikan betapa tampannya aku? Kurasa ya, kau bisa saja sangat menarik. Kenapa belum ada yang mencoba mengambil hatimu? Mungkin ada yang sudah, tapi tak ada satupun dari mereka cukup menarik. Lagi pula aku sudah punya orang lain yang kuincar. Hah? Aku harus cari makanan. Aku kelaparan. Dah. Dedan hanya seorang teman yang sudah kukenal bertahun-tahun. Kenapa perutku rasanya jungkir balik barusan? Cuma kamu. Misi berhasil. Hah? Aku barusan lihat Cody mempostingmu sebagai pacar resminya. Nola benar, Cody memposting pengumuman resminya tentang kami. Sekarang kau cuma perlu memutuskannya di depan publik. Nola, aku harus memberitahumu sesuatu. Ini sudah berjalan terlalu lama. Aku lelah jadi seseorang yang bukan aku. Dan aku juga tak menganggap Cody itu cowok jahat. Dia memang begitu. Kau tak jatuh hati padanya, kan? Jangan membuatku kecewa, Riley. Dan keesokan paginya Nola membawa Halsey datang, mengatakan kalau hari ini adalah hari pertukaran budaya di sekolah. Tempat dan waktu yang sempurna untuk mencampakkan Cody. Terlalu lelah untuk mulai bertengkar dengan Nola. Aku harus mengikutinya. Di sekolah aku bertemu dengan Dedan. Dia mengajakku untuk ikut dengannya di perlombaan makan. Cukup canggung setelah aku kabur darinya kemarin. Tapi sungguh tawaran yang menarik. Bagaimana mungkin aku berkata tidak? Astaga, aku terlahir untuk melakukan ini. Kami adalah dua terakhir yang bertahan di kompetisi itu, tapi Dedan menyerah dan aku menang. Aku bahkan tak berpikir dan kupeluk dia secara otomatis. Saat ku sadari apa yang kulakukan, aku melepaskannya, tapi jantungku berdebar kencang. Apa itu adrenalin karena makan 12 burrito besar? Setelah perlombaan, aku dan Dedan berjalan pergi dari makanan itu saat kami berpapasan dengan Cody. 12 burrito XXL dalam 15 menit? Kau memenangkan ini? Cody, tidak, itu dia. Lagi pula apa yang kau lakukan dengannya? Kau ini cewekku. Kau bahkan tak mengenali apa adanya dia. Dia milikku. Tunggu dulu semuanya. Apa yang kalian bicarakan? Jangan dengarkan dia. Ayo kita pergi. Kau tak akan pergi dengannya. Apa maksudmu? Hentikan. Lepaskan aku. Kau membuatku kesal. Cowok ini sungguh gila. Kita harus pergi. Sekarang kau bilang padanya aku yang gila? Cody, Riley itu cewek yang kau keluarkan di pertandingan Bulldog versus Knights. Dia hanya berusaha bertingkah feminin dan lakukan semua ini untuk membalasmu. Cody sangat kaget dan melihatku sambil menunggu. Itu benar Cody, aku memilih semua ini untuk membalasmu. Rasanya sangat tak adil, aku sama baiknya dengan semua cowok di lapangan. Aku bekerja keras untuk permainan itu dan mencetak gol kemenangan, hanya untuk direnggut dariku. Riley, sebenarnya aku hanya sangat stres hari itu. Dan The Knights kalah, tapi bukan untuk mendiskriminasimu di permainan. Aku minta maaf karena melakukan itu padamu. Aku terkejut dengan permintaan maafnya, begitu tulus dan jujur. Sayang sekali. Ada apa? Aku sebenarnya sangat jatuh hati dengan dirimu yang feminin ini. Manisnya Cody, begini saja. Aku akan menebusnya dengan membawa diriku yang sesungguhnya ke pesta prom. Dan jika kau suka penampilan seperti saat ini, aku tahu siapa yang harus kukenalkan padamu. Setuju. Oh ya, jika aku tahu lebih cepat, aku tak akan bersikap sangat buruk kepada Dedan. Dia tampaknya begitu terluka saat kau memihakku. Aku merasa buruk tentang apa yang kukatakan pada Dedan. Bahkan jika dia tak setuju dengan apa yang kulakukan, dia selalu ada untukku. Tapi aku bersikap seolah sahabat terbaikku di dunia ini adalah bajingan di depan Cody. Aku merasa murung di kamarku saat Halsey muncul dan minta menginap. Terserah, buatlah dirimu nyaman seperti di rumah, tapi tinggalkan aku sendiri, oke? Sebenarnya aku tak bisa. Kulihat pertengkaran sore ini antara Dedan dan Cody. Harus kuakui aku kagum dengan Dedan yang berani mengutarakan isi hatinya, tak seperti seseorang. Apa maksudmu? Ayolah, kau suka dengan Dedan, bukan begitu? Hah? Tidak, kita hanya berteman. Oh ya, jadi apa perasaanmu pada Dedan sama dengan temanmu yang lain? Apa yang Halsey katakan membuatku berpikir tentang momen baru-baru ini dengan Dedan saat dia melindungiku dari bola basket. Saat dia memegangku di karnaval dan saat aku tak sengaja memeluknya di kompetisi, jantungku jadi begitu aneh.
Perasaanku pada Dedan pastinya berbeda dari orang lain. Bodoh, kau memang suka padanya, tapi apa yang kau lakukan sore ini pasti sangat menyakitinya. Apa yang sebaiknya kau lakukan sekarang? Kenapa tak memintanya untuk dansa? Itu benar, aku harus menyelesaikan masalahku dan berbaikan dengan Dedan. Tapi aku masih belum bisa menghadapinya dan bicara sekarang. Jadi keesokan paginya aku siapkan sepucuk surat untuk kukirimkan ke Dedan. Di surat itu kukatakan padanya aku simpan perasaan terhadapnya dan bahwa aku ingin mengajaknya ke prom. Kemudian Nola merangsek masuk ke kamarku. Kenapa kau tak campakkan cowok itu sesuai rencana? Kujelaskan padanya kalau Cody sebenarnya anak yang baik dan bersikeras untuk pergi ke pesta prom. Ditambah lagi aku punya kejutan untuk Nola. Aku juga ungkapkan bahwa aku punya perasaan ke Dedan dan aku akan mengirim surat ini padanya. Setelah kuceritakan itu, wajah Nola berseri-seri dan dia menyarankan agar dia membantu mengantar surat itu untuk berjaga-jaga kalau Dedan masih marah padaku. Tapi hari berlalu dan aku belum mendengar kabar apapun dari Dedan. Kurasa dia benar-benar marah padaku dan tak sanggup membalas suratku. Aku sungguh bersikap buruk padanya. Halsey datang, menghiburku dan menyarankan kami pergi ke prom bersama saja. Itu sungguh menghiburku dan aku setuju pergi bersamanya. Dia memberiku riasan lagi, tapi kali ini lebih natural. Aku merasa lebih menjadi diriku sendiri. Aku dan Halsey tiba di pesta prom dan aku bingung dan kecewa melihat Dedan datang dengan Nola. Tak ada satupun dari mereka yang memberitahu kalau mereka pergi bersama setelah Cody muncul. Riley, kau kelihatan luar biasa. Tampilan natural itu sangat cocok untukmu. Terima kasih, sekarang ada seseorang yang sebaiknya kau temui. Apa kau puas sekarang, Riley? Bersama dengan yang kau sebut musuhmu, ternyata aku tak mengenalmu sama sekali. Setelah mencurahkan isi hatiku di surat, dia masih sangat marah padaku sampai dia menyerangku seperti ini. Aku tak tahan lagi, jadi aku balas melawan dan kami terlibat pertengkaran. Cukup, ada apa denganmu, Dedan? Kau tak membalas suratnya dan masih berani marah padanya? Surat apa? Aku dan Halsey berpaling ke Nola, dan setelah diam sesaat, Nola mulai menangis. Aku benci padamu, Riley. Kau janji kau akan membantuku kembali ke Cody, lalu kau meninggalkanku sepenuhnya. Jadi, tak kuberikan surat itu ke Dedan. Nola, aku tak pernah meninggalkanmu. Saat ku sadari kalau Cody laki-laki yang baik, aku ingin mengenalkannya padamu supaya kalian berdua bisa mulai lagi dari awal. Jadi, kau akan mengenalkanku ke Nola? Kau suka dengan gayanya, ya kan? Ya, dia mengira aku ini playboy, dan dia bertindak lebih jauh dengan membuat rencana balas dendam terhadapku. Ini semua salahmu, karena mengejarku lalu meninggalkanku untuk cewek lain. Kau tahu betapa mengecewakannya itu? Kukira kau tak menyukaiku, jadi aku move on. Waktu itu aku hanya berusaha untuk jual mahal. Ada saja kau berusaha sedikit lebih keras. Aku pasti akan memberitahumu. Aku tak paham sebelumnya, tapi sekarang aku mengerti. Bisakah kita mulai lagi? Aku suka itu. DJ mulai memainkan lagu lambat dan Dedan tiba-tiba menarikku untuk berdansa dengannya. Jadi, surat itu, apa bunyinya? Surat itu mengatakan kalau aku minta maaf tak menyadari perasaanku lebih cepat. Lalu aku mengakui perasaan cintaku padamu dan mengajakmu ke prom. Ya, kalau begitu ini responku. Riley, aku menyukaimu sejak menit pertama aku melihatmu. Aku ingin melakukan apapun denganmu. Aku ingin jalan bareng, aku ingin main rugby denganmu, dan aku ingin berada di sampingmu di setiap saat aku membuka mata. Aku tak pernah bisa tahu bagaimana perasaanmu, jadi kusembunyikan perasaanku padamu. Di momen itu, aku dan Dedan adalah satu-satunya orang yang ada di dunia. Kami berdansa sepanjang malam dan aku merasa lengkap. Dan itulah kenapa kalian seharusnya mengutarakan perasaanmu, kawan. Jika ingin dengar ceritaku, komentar Halsey Story. Jumpa kalian nanti. Oke, para animator, silakan kalian lanjutkan. Hai guys, kembali lagi bersamaku Mia, putri dari negara yang tidak boleh disebutkan namanya. Kisahku sudah diceritakan, tapi jelas kalian tidak puas dan ingin melihatku jatuh dari tebing itu, ya kan? Ya, jadi diamlah, dengarkan baik-baik. Tidak, ayo lupakan itu. Ayo kita langsung menyelam. Tiba-tiba, Grace menerjang untuk mendorongku ke ujung tebing. Tidak. Kau tahu bahwa Liam dan kami berdua tidak ingin pernikahan ini. Sebelum aku bisa menyelesaikannya, Grace menangis terseduh-seduh. Aku tahu itu. Aku tahu kau juga tidak menginginkannya. Tapi Liam dan kami membicarakannya dan dia bilang tidak mungkin kami bersama. Karena aku lupa status bangsawan dan aku hanya rakyat jelata sekarang. Dan lebih buruknya, sepertinya Liam mengikuti perintah kerajaan dan menerima pernikahan ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mia terkejut melihat sisi lembut Grace ini. Ia berjongkok untuk menghibur Grace ketika tebing tempat ia berdiri tiba-tiba runtuh dan ia terjatuh. Grace terlalu terkejut untuk menahan Mia. Merasa sangat bersalah dan hancur, Grace kembali ke istana untuk memberitahu Ratu tentang apa yang telah terjadi, dan Ratu segera memerintahkan pengawalnya untuk mencari sang putri, tetapi tidak berhasil. Setelah itu, Grace harus menghadapi hukuman penjara. Liam mengunjunginya dan meminta maaf karena tidak dapat membelanya, serta berjanji untuk menunggunya. Ratu sangat berduka dan menyesali apa yang telah ia lakukan kepada sang putri sehingga ia melakukan perjalanan jauh dan luas untuk beramal. Tidak lama kemudian, Raja juga terbangun dari komanya, dan pencarian untuk menemukan Mia tidak pernah berhenti selama bertahun-tahun. Suatu hari saat menjalankan tugas istana, Raja dan Ratu tiba di desa Wellspring. Di sana mereka melihat seorang anak laki-laki yang tampak persis seperti Putri Mia. Ratu mendekati anak kecil itu untuk bicara. Ketika ia memanggil orang tuanya, Ratu berbalik dan melihat Putri Mia dan Will bersama. Di sana, dia terkejut saat mengetahui bahwa pada hari kecelakaan Putri Mia, Grace benar-benar menemukannya dan membawanya kembali ke desa Will. Kemudian, seorang tabib mengunjungi Mia dan merawatnya.
Setelah bangun, Mia memutuskan untuk tinggal di Wellspring untuk membantu mengembangkan desa menjadi komunitas yang lebih baik. Tanpa sepengetahuannya, Grace telah menanggung semua kesalahan agar keluarga kerajaan berhenti menyelidiki kecelakaan itu dan mencari tahu keberadaan sang putri. Grace telah mengorbankan kebebasannya agar sang putri bisa memiliki kebebasannya. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada Grace, Mia segera kembali ke istana untuk memaafkannya. Keduanya berpelukan sambil menangis. Semua kesalahpahaman antara Mia dan Ratu juga telah diselesaikan. Putri Mia dan Will kembali ke istana, sementara Liam dan Grace akhirnya berkumpul juga. Itu adalah akhir yang bahagia dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Karena sang putri saat ini sedang pergi, kedip-kedip, aku tanya kalian semua, akhir cerita mana yang kalian suka? Beritahu aku di kolom komentar dan sang putri akan selalu menjenguk kalian. Karena dia sibuk menjalani hidup bahagia selamanya. Dah. Butuh upaya besar, tapi akhirnya aku masuk ke sekolah militer yang selalu kuimpikan. Sekarang aku selangkah lebih dekat menjadi prajurit sungguhan. Hohoho, hei cebol, minggir. Kau menghalangi jalanku. Apa? Beraninya dia. Cowok kasar ini pantas diberi pelajaran. Tiba-tiba, satu tangan mencengkram kepalan tanganku. Aku melihat ke atas. Oh, itu cowok berpenampilan tangguh dengan kulit kecoklatan dan mata merah. Dia membantuku mengambil tas ranselku dan berkata, "Pertama, kau harus tahu musuhmu. Dia itu Eric." Sebelum bisa ku jawab cowok ini, dia berlalu pergi. Di saat itu, sirine berbunyi, dan dengan cepat aku berbaris. Pilih kelompokmu, kau punya 1 menit. Memandang sekeliling, kulihat 2 cowok terlihat sama canggungnya sepertiku. Jadi, kuseret kakiku menuju mereka dan kami jadi satu grup. Oh, tapi tunggu. Kenapa cowok yang mengambil ranselku tadi satu tim dengan Eric si brengsek menyebalkan itu? Ternyata grup kami akan jadi teman sekamar, dan kami ditempatkan di ruang PO2, yang tepat berseberangan dengan kamar Eric. Teman sekamarku adalah Tom, yang terpaksa ke sini karena latar belakang militer keluarganya. Dan Henry adalah playboy terkenal yang dikirim kemari oleh ayahnya untuk hentikan gaya mewahnya dan belajar bagaimana menjalani hidup disiplin. Bagaimana denganku? Nah, aku ini seorang cewek. Penyamaranku tanpa celah kan? Kalian tahu aku punya saudara kembar, Jack. Jadi ku ambil identitasnya dan iya, disinilah aku. Sejak masih kecil, aku sudah suka sekali bela diri dan selalu bermimpi suatu hari akan jadi tentara. Kukira kehidupan di sini akan menyenangkan. Tapi jelas ada tantangannya. Tiap pagi, apapun cuacanya, kami harus bangun jam 5 pagi dan berlari mengitari lapangan. Pancuran airnya sedingin es. Dan parahnya, karena aku ini cewek, aku harus menyelinap di blok pancuran dingin di tengah malam saat tak ada orang di sekitar. Dan pendidikan olahraga di sini benar-benar keras. Meski aku banyak berlatih, aku selalu tetap di peringkat terbawah. Aku juga susah payah menghabiskan porsi makan yang besar sekali di sini. Tak hanya kami harus banyak olahraga, tapi tugas-tugas kami juga tanpa akhir. Memasak, berkebun, menyetrika, membantu konstruksi. Aku pemula dalam hal ini, jadi aku sangat kikuk dan mengacaukan semuanya. Untungnya, selalu ada Tom dan Henry di sampingku. Tom itu kutu buku, dan meski dia tak suka belajar di sini, nilainya tertinggi di kelas, dan dia memberiku jawaban untuk pertanyaan yang aku tak tahu. Sedangkan Henry, dia peringkat utama di kelas olahraga, dan meski dia sering menggodaku, dia yang melindungiku dari Eric. Ngomong-ngomong soal Eric, dia itu bajingan yang mengganggu para siswa yang lebih lemah di sekolah. Tapi dia selalu lolos dari itu karena satu alasan sederhana. Ayahnya menjabat. Sedangkan cowok yang memperingatkanku di hari pertama, iya, ternyata namanya Alice. Aku tak bisa memahaminya. Meskipun sering nongkrong dengan Eric dan ikut dalam prank bodoh tak bermakna itu. Tapi suatu kali setelah Eric memukul jatuh anak yang lebih kecil, kulihat Alice kembali dan memeriksa anak itu. Teman atau musuh? Siapa tahu. Hari ini kami ada kelas taekwondo. Sempurna. Aku segera menantang Eric si tampang sok. Sayang sekali dia tak tahu aku punya sabuk hitam. Dan seperti perkiraanku, ku tendang pantatnya hanya dalam 3 gerakan. Aku berjalan kedua temanku dengan senyum kemenangan saat Henry tiba-tiba maju ke depan dan mendorong jatuh Eric. Ternyata, dia mengendap-endap ke arahku dari belakang. Usaha bagus, pengecut. Tapi maaf, Bung. Kami bertiga selalu saling jaga. Kami menertawakan kekalahan Eric saat bel makan siang berbunyi. Tapi, oh tidak. Ruangannya dikunci dari luar. Eric pasti dalang di belakang ini. Jangan khawatir, toh makanan di sini tak enak, kata Tom sambil mengeluarkan banyak makanan dari bawah tempat tidurnya. Lagi Tom? Kau baru saja dihukum 2 kali minggu ini karena menyelundupkan makanan di sini. Tiba-tiba ada suara berbisik dari luar. Aku mendekat ke pintu mendengarkan ketika pintunya terbuka lebar dan seorang petugas masuk. Aku melangkah ke koridor melihat semua orang berkumpul sambil berbisik. Sementara Eric di lantai, terlihat pucat seolah baru saja melihat hantu. Oh ya Tuhan, pintu ruang P01. Kamar Eric, ada goresan aneh di seluruh pintu itu. Sepertinya goresan itu mengeja sebuah kata. Jacob, jadi ada monster bernama Jacob. Itu melegakan. P02, kalian semua melewatkan makan siang, 5 lap keliling lapangan. Dan juga pengurangan 5 poin karena bawa makanan dari luar. Pengurangan poin lagi? Di tingkat ini kami tak akan pernah dapat akses ke ruang hiburan.
Oh, di sini kami mengumpulkan skor antar ruangan, sama seperti dalam Harry Potter dengan poin asramanya. Ini merupakan persaingan ketat. Di akhir pekan, kamar dengan skor tertinggi dapat akses ke ruang hiburan. Kalian tahu, nonton TV atau pakai sosial media dianggap reward yang sangat besar di sekolah ketat ini. Tapi sulit menambah poin, sementara kami bisa membuatnya berkurang atas alasan apapun. Mulai dari mandi di jam yang salah sampai Henry yang membolos pelajaran teori. Dan sekarang Tom dengan camilannya. Apa artinya Jacob? Oh ya, melihat Eric ketakutan seperti itu sangat menggelikan. Jacob itu nama. Apa kau tak lihat itu, Jack? Dia dulunya teman sekamar Eric. Ku dengar dia menghilang. Serius, Tom? Apa ada yang kau tak tahu? Begitu. Tapi kenapa Jacob yang menghilang itu membuat Eric ketakutan sekali? Kita tak akan pernah masuk ke ruang hiburan. Adanya hanya kerja-kerja dan kerja di tempat ini. Siapa yang peduli dengan ruang bodoh itu? Akhir pekan ini akan ada prom di sekolah perempuan setempat. Aku punya rencana bertahap untuk kita. Kita akan menyelinap ke truk pengantar susu sekolah untuk ke sana. Nanti aku akhirnya bisa ngobrol dengan cewek-cewek cantik daripada para bibi di dapur itu. Itu kedengarannya bagus. Hei, mungkin kau akan temukan cinta pertamamu di sini, ya kan, Jack? Mereka tak tahu. Bagaimanapun, membayangkan keluar dari sekolah sebentar memang menarik. Di akhir pekan itu, Henry mencuri beberapa baju santai para tukang kebun, lalu kami sembunyi di truk pengiriman susu untuk menghadiri prom. Saat kami sampai sana, Henry sudah terpesona dengan cewek cantik berambut pirang. Sementara Tom menghabiskan waktunya memperdebatkan Perang Dunia II dengan cewek jurusan sejarah dunia. Sedangkan aku sangat menikmati cupcakes yang lezat itu. Tapi kenapa cewek-cewek tak berhenti menggodaku? Kurasa itu membuktikan kalau aku terlihat cukup macho, iya kan? Kita harus pergi. Booster akhir ke sekolah kita akan segera datang. Ganti ke seragammu. Waktumu semenit. Dengan cepat aku ganti pakaian lalu lari mengejar mereka begitu cepat sampai aku menabrak seseorang dan kami berdua jatuh ke tanah. Aku sangat tergesa, akhirnya aku hanya bisa berkata maaf, mengambil doktekku dan lari ke jalanan untuk mengejar bus kembali ke sekolah. Kalian baru kembali dari mana? Mereka baru membersihkan kantin, Pak. Saya baru kembali dari sana. Mendengar ini, petugas berhenti menanyai kami. Tapi, kenapa Alice membantu kami? Bukankah dia seharusnya berada di pihak Eric? Sementara asik memikirkan hal itu, ku keluarkan doktek dari sakuku dan hendak mengalungkannya ke leherku. Tapi tunggu, itu bukan milikku. Dengar guys, doktek ini ada nama Jacob di atasnya. Dengan cepat kutunjukkan ke mereka doktek itu dan jelaskan insiden itu ke mereka. Aku pasti tak sengaja mengambil doktek miliknya. Apa mungkin itu milik si Jacob yang menghilang? Atau itu hanyalah kebetulan? Maksudku, Jacob adalah nama yang populer, ya kan? Hari berikutnya saat kami membantu mendistribusikan makanan di dapur, ada suara ribut dari area makan. Segera saat aku keluar, kulihat Eric terduduk di lantai. Gemetar, ketakutan. Di sampingnya ada mangkuk supnya yang tercecer kemana-mana. Awalnya, kukira dia memainkan trik untuk membuat kami bersih-bersih. Tapi tidak. Melihat caranya lari keluar kantin dengan panik, sesuatu pasti sudah terjadi. Aku menunduk untuk mengambil mangkuknya. Ya Tuhan, itu adalah doktek dengan nama Jacob tertulis di atasnya. Tapi, doktek yang tak sengaja ku ambil kemarin masih ada di sakuku. Apa yang terjadi? Eric begitu sibuk dengan barang-barang Jacob, dia tak punya waktu untuk mengejek kami lagi. Sehingga kamar kami mendapat skor tertinggi untuk pertama kalinya di pekan itu. Yang artinya kami akhirnya akan coba ruang hiburan itu. Tapi segera saat kami sampai di lobi area fasilitas, ada sesuatu yang aneh. Sekelompok anak berkerumun di depan ruang hiburan, tempat kabut asap berasal. Mengira itu kebakaran, kami bergegas untuk mematikannya. Tapi bukan, itu hanya bom asap. Di dalam ruangan itu, Eric dan teman-temannya pingsan. Orang-orang memercikkan air ke wajahnya, tapi segera saat dia bangun dan lihat kata Jacob terbakar hitam di dinding, dia pingsan lagi. Siapa yang melakukan ini? Apa itu Jacob? Apa sebenarnya dia tak hilang? Hari ini kami ada pelajaran olahraga, tapi aku sedang datang bulan, jadi aku izin untuk pergi ke UKS saja. Di perjalanan, kebetulan kulihat Eric dan kelompok temannya. Kurasa ruh Jacob kembali untuk balas dendam padaku. Kalian tahu, waktu itu, aku menguncinya di gudang lama dan dia menghilang begitu saja tanpa jejak saat itu. Apa mungkin kalau dia... Berhenti bicara yang tidak-tidak. Mungkin orang yang tahu apa yang terjadi dulu ingin cari masalah denganmu. Aku bahkan mengambil pakaiannya. Ya Tuhan, dia pasti ingin menghantuiku. Oh ya Tuhan, itu masuk akal sekarang. Tiba-tiba sebuah tangan besar membungkamku lalu menarikku pergi. Kau sebaiknya tutup mulut dan jaga rahasia ini. Itu Alice, tangan kanan Eric. Dasar pelayan setia. Bagaimana kalau tidak? Terutama setelah aku bertemu Jacob. Apa yang barusan kau katakan? Kau tak percaya? Ini, aku menabrak seseorang, dan dia menjatuhkan doktek ini. Apapun yang ada di mangkuk sup Eric, kurasa itu palsu. Alice gemetaran saat dia mengambil tag dari tanganku, lalu pergi dengan cepat. Apa dia akan mengadu ke Eric atau semacamnya? Malam itu saat aku makan malam, Eric kembali ke mode brengseknya lagi, dan dia menumpahkan sisa makanannya ke nampanku. Dua sisi pun bentrok, dan kami semua akhirnya mendapat hukuman 1 jam. Hukuman itu menyebalkan.
Mereka mengunci kami masing-masing di ruang sempit berisi satu kursi dan meninggalkan kami untuk merenungi kesalahan kami selama sejam penuh. Esok paginya, petugas mengetuk pintu membangunkan kami. Erik menghilang, dan kami tersangka utamanya. Ini konyol. Apa hubungannya hilangnya dia dengan kami? Kuceritakan ke Henry dan Tom bagaimana beberapa hari lalu aku tak sengaja dengar Erik dan teman-temannya. Jadi, Erik mengerjai Jacob. Dan sekarang kembali untuk balas dendam? Merasa curiga, kami menyelinap ke gudang terbengkalai milik sekolah. Ya, di sanalah Erik terikat dengan kain lap tersumpal di mulutnya. Itu Jacob, ruhnya telah kembali dan dia ingin menyakitiku. Tolong aku. Melihat Erik yang arogan itu jadi seperti kucing ketakutan. Panggil aku kapten. Tidak. Panggil aku bapak. Nanti kau kulepaskan. Tom dan Henry tergelak, sementara Erik terbata-bata, kemudian semuanya menjadi buram. Aku pasti pingsan. Kemudian saat kami bertiga dengan gugup mulai sadar, kami lihat satu-satunya barang yang tertinggal di sana adalah seragam Erik. Segera saat kami kembali ke sekolah, kami dengar dari yang lain bagaimana Erik muncul hanya mengenakan celana dalam putih. Semua orang tertawa melihat Erik yang sombong kehilangan mukanya. Mulai sekarang, dia tak akan berani mengganggu orang lain lagi. Itu cara yang sama persis dipakai Erik kepada Jacob. Jadi, Jacob yang melakukan ini, apa dia kembali? Sebenarnya, aku sudah tahu siapa di balik semua ini. Kau menjatuhkan ini di gudang, ya kan? Alice memandangku terkejut dan bertanya bagaimana aku tahu. Kami sebenarnya menyelinap ke kantor pusat mencari tahu tentang Jacob sebelum ke gudang. Dan segera saat kulihat fotonya, aku langsung tahu ada hubungan dekat antara Alice dan Jacob. Sebut saja itu Indra orang kembar. Ternyata Jacob adalah kakak Alice. Selama masa dia di sekolah ini, Erik sudah membuat hidupnya merana. Tapi semuanya dirahasiakan karena Erik adalah anak kepala sekolah. Jadi Alice daftar ke sekolah ini untuk mencari jawaban. Alice mengambil doktek itu dan memberiku selembar foto diriku dengan kembaranku. Dan ini pasti kamu. Kuambil itu dari hari pertama sekolah saat kau jatuhkan ranselmu. Kau ingat? Oh Tuhan, apa ini sungguhan? Kurampas foto itu dan dengan cepat menyingkirkannya saat kulihat ada petugas mendekat. Kita sebaiknya lebih saling kenal, ya kan? Karena kita tahu rahasia satu sama lain. Terserah. Toh aku tak benci Alice. Dan Erik pantas dapatkan itu, jadi tak masalah siapa yang melakukannya. Aku memalingkan kepala menatap Alice. Dia tersenyum seolah dia menantangku. Oh, aku punya perasaan hidupku di sini akan berubah drastis. Tinggal 3 langkah lagi. 3, 2, 1. Sophie! Ya ampun, ketahuan. Oke. Jadi, karena hari ini di sekolah aku merayu seorang teman untuk mencoba memainkan skateboardku. Tapi ayolah, bagaimana aku bisa tahu kakinya akan patah? Ups, aku sudah menelpon ayahmu dan dia mengatur pemindahan sekolahmu. Apa? Uh, apa ibu anak-anak lain terlalu lebay seperti ibuku? Ayahku sering berpergian untuk urusan bisnis, jadi biasanya cuma ada aku dan dia. Tapi pada dasarnya kami cuma berduaan saja. Semua hal yang kulakukan sepertinya membuatnya kesal. Bermain skateboard atau berpesta, bahkan bernapas kurasa. Astaga, apa dia tidak ingat bagaimana rasanya menjadi muda? Atau dia terlahir sebagai kutu buku? Lalu setiap kali terjadi sesuatu, dia selalu menelpon ayah dan mengadu padaku. Ini dia. Oh, hai ayah. Sophie, semuanya sudah beres. Kamu akan pindah ke SMA Kings West minggu depan. Tapi ayah, aku tidak mau pindah sekolah. Kamu sendiri yang menyebabkannya, Bu Muda. Aku punya teman lama yang mengajar di sana. Aku sudah menyuruhnya untuk mengawasimu. Jadi, sebaiknya kamu jangan aneh-aneh. Hah? Dia pikir dia bisa membuatku takut? Terserah. Aku tidak takut pada guru yang rewel. Jadi, tibalah hari pertamaku di tempat ini. Dan guru yang teman ayah ini, Bu Janet Clark, tidak berhenti mewawancaraiku ke arahku. Dan dia terus memanggilku untuk menjawab pertanyaan bodohnya. Tidak, terima kasih. Aku perlu menghidupkan kelas yang membosankan ini. Jadi, ketika guru keluar ruangan, aku langsung mengoles vaselin pada tutup botol airnya. Lucu sekali melihatnya gagal membukanya dan berakhir dengan tangan yang kotor. Kemudian ketika dia bertanya kepada kelas siapa yang bertanggung jawab, aku menyeringai sambil mengangkat tangan. Di lain waktu, aku memasang trompet di kaki kursinya sehingga saat dia duduk terdengar suara yang sangat keras, seperti dia baru saja kentut. Hebat! Bagaimana bisa kamu membuat lelucon gila seperti itu? Kamu bakal lebih baik dariku. Hah? Aku membeku selama beberapa detik. Siapa cowok tampan ini dan kenapa aku tidak memperhatikannya sebelumnya? Ternyata dia adalah Dylan dan sepertiku, dia cenderung sering mendapat masalah.
Kami sedang berbicara satu sama lain dengan penuh semangat ketika aku merasakan sebuah tangan menepuk bahuku. Itu adalah Bu Clark. Dia membawaku ke koridor dan aku mengira dia akan memarahiku. Tapi yang mengejutkan, dia tak marah atau apapun. Malah dia bertanya apakah aku mengalami kesulitan. Aneh sekali. Keesokan paginya, aku hendak masuk ruang kelas ketika beberapa cewek populer menghentikanku. Siapa yang ingin kamu buat terkesan? Lebih baik ketahui tempatmu, pemula. Dia cuma orang biasa. Apa yang kamu pikirkan, Rebecca? Tidak mungkin Dylan menyukainya. Menjauhlah dari Dylan. Kalau tidak, permisi. Gadis angkuh ini baru saja berbuat macam-macam dengan orang yang salah. Dan begitulah akhirnya kami saling menjambak rambut sampai aku berhasil memegang pergelangan tangannya dan hendak memberinya lemparan bahu pamungkasku. Lalu Bu Clark turun tangan. Si ratu lebah dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Lalu Bu Clark membawaku ke halaman sekolah untuk berjalan-jalan. Dia memberitahuku bahwa gadis itu adalah Rebecca, mantan pacar Dylan. Oh, betapa menyedihkannya. Becky masih belum move on dari mantannya. Kemudian Bu Clark melanjutkan bertanya apakah aku benar-benar merasa baik. Karena menurutnya pasti ada alasan di balik perilaku memberontakku. Cuma begitu, emosiku menjadi lebih baik. Dan aku mengatakan betapa aku benci pindah sekolah. Dan satu-satunya hal baik tentang tempat baru ini adalah Dylan. Dan apa kalian bisa mempercayainya? Dia sebenarnya memberiku beberapa tip merayu untuk membuat Dylan terkesan dan juga menyuruhku mengirimnya pesan jika aku punya masalah. Mungkin aku salah mengenai Bu Clark. Dia sebenarnya cukup keren. Dan aku mulai sering berbicara dengannya. Lalu suatu hari aku tiba di rumah dan melihat pintu kamarku terbuka sedikit. Aku mengintip ke dalam dan melihat ibu di tempat tidurku. iPad di tangan, membaca buku harianku di sana. Ibu, ayolah. Apa kamu bisa memberiku privasi? Sophie, ada apa dengan acara skating menuruni bukit? Kamu mau mati? Itu bukan urusan ibu. Ibu terlalu rewel. Dia tidak mengizinkanku memakai pakaian yang kuinginkan atau bahkan menjadi fangirl terhadap idola yang kusuka. Merasa sangat kesal, aku menelpon Bu Clark untuk melampiaskan rasa frustrasi ini. Dia sangat pengertian. Lalu dia berkata, orang dewasa terkadang juga melakukan kesalahan, dan kali ini ibuku yang salah. Kemudian aku berkata, aku harus mendaftar untuk acara skating, karena aku masih muda dan oleh karena itu aku harus berjuang untuk impianku. Aku berharap ibu memahamiku sepertimu. Kamu pasti menjadi ibu yang luar biasa. Anak-anakmu sangat beruntung. Dia terdiam sesaat lalu memberitahuku bahwa dia sangat ingin menjadi seorang ibu. Tapi dia sudah bercerai dan tidak punya anak. Adopsi aku. Aku lebih suka menjadi putrimu daripada putri ibuku. Lalu dia tersenyum lembut padaku. Berkat Bu Clark, kehidupan rumah tanggaku yang pengap terasa sedikit lebih baik. Sementara di sekolah, berkat perjodohannya, Dylan dan aku sekarang menjadi pasangan. Hore! Rebecca selalu menatapku kotor sepanjang waktu di kelas. Tapi sial, sayang. Dan hari jadi 1 bulan kami akhirnya tiba. Hari ini Dylan mengajakku makan sushi. Nyam! Tapi aku baru makan 1 gigitan ketika sosok yang aku kenal bergegas mendekat. Ibuku memelototi Dylan, lalu menyeretku pulang. Jangan pernah bicara lagi dengan anak nakal itu. Dengarkan aku. Pengacau seperti itu cuma memberikan pengaruh buruk. Putuskan hubungan dengannya secepatnya. Ini gila. Tapi untungnya, Dylan mengabaikan kegilaan ibuku, dan kami terus pacaran secara diam-diam. Namun suatu pagi, aku mengirim SMS dan menelpon Dylan beberapa kali, tetapi tidak ada balasan. Apakah ada yang salah? Kami baru saja mendapatkan kencan terbaik tadi malam, tapi sekarang, seperti tidak terjadi apa-apa. Aku bergegas ke sekolah, mencari Dylan. Dengan cemas bertanya kepada semua orang apakah mereka telah mendengar sesuatu darinya ketika Rebecca tiba-tiba mendekatiku. Dylan bisa saja mati berkatmu. Sepertinya kamu dan ibumu memang sama-sama gila. Oke, jadi ternyata setelah Dylan mengantarku setelah kencan kami, dia mengalami kecelakaan. Untungnya dia tidak terluka parah, tapi dia yakin seseorang telah merusak remnya. Ketika dia berhenti sebentar di kedai dekat rumahku. Dan iya, itu pasti ibuku. Karena dia juga melihatnya meninggalkan toko. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia menghancurkan hidupku. Dylan putus denganku tepat setelah itu. Tidak mungkin aku tetap ada di dekatnya. Jadi aku mengemasi tas dan melarikan diri ke satu tempat yang aku rasa aman. Dan disinilah aku, di rumah Bu Clark. Akhirnya damai dan tenang. Oh, apa ini? Dia terlihat sangat cantik ketika dia masih muda. Aku membalik beberapa halaman lagi. Ya? Kenapa pria ini mirip ayahku? Lalu aku melihat coretan. Janet Bob selamanya. Hah? Itu ayahku. Jadi dia bukan cuma teman lamanya. Dia adalah mantannya. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di kepalaku. Mungkinkah dia ibu kandungku? Mungkin ayah mengizinkanku pindah ke sekolahnya agar kami bisa bertemu kembali. Hahaha.
Maafkan aku pasti terlalu banyak menonton drama TV. Tapi sejujurnya, betapa menakjubkannya jika dia adalah ibuku. Ibu kandungku benar-benar mimpi buruk. Aku pergi ke dapur untuk melihat Bu Clark menyiapkan makan malam, dan mau tidak mau berseru. Bu? Dia menjadi sangat emosional, lalu menarikku ke dalam pelukan hangat dan memanggilku putrinya. Tiba-tiba, telepon berdering. Itu ayah. Dia menyuruhku segera pulang atau dia tidak akan memberikan uang saku. Bu Clark menyuruhku untuk tidak khawatir dan pulang. Tetapi aku harus menunjukkan sikap agar ibu tahu bahwa aku tidak akan mundur dengan mudah. Jadi sejak saat itu, begitu aku sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamarku tanpa melihat ke arah ibu. Dan juga setiap kali dia mengatakan sesuatu yang menjengkelkan, aku terus membalas dengan, "Ada apa denganmu? Guruku menyuruhku melakukan itu." Jadi berhentilah bereaksi berlebihan. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yap, ibu menelpon ayah. Lagi. Aku melaporkannya kepada Bu Clark seperti biasa, dan dia memberitahuku bahwa jika aku ingin ayah berhenti mendengarkan ibu, aku harus memberitahunya bahwa dia selingkuh. Apa? Bukankah itu terlalu berlebihan? Apakah Bu Clark masih mempunyai perasaan terhadap ayahku? Apakah dia hanya bersikap baik padaku sehingga dia bisa kembali ke kehidupannya? Setelah itu, aku tidak banyak bicara dengannya dan berusaha menghindarinya di sekolah demi keamanan. Namun suatu hari setelah pelajaran, aku menemukannya menunggu di lokerku dengan wajah murung. Dia bilang ini hari ulang tahunnya, tapi seperti biasanya dia tidak punya siapapun untuk merayakannya. Seandainya saja kamu berada di sisiku tahun ini, putriku. Jadi aku setuju untuk pergi makan malam bersamanya. Dan demi kenyamanan, aku membuat reservasi di restoran ibu. Mungkin ini bukan ide yang buruk. Maksudku, Bu Clark mungkin bisa menjelaskan beberapa hal padanya, kan? Mereka mungkin bisa ngobrol banyak. Tapi begitu Bu Clark masuk, wajah ibu menunduk. "Janet, apa yang kamu lakukan di sini? Restoran kami sudah penuh dipesan, silakan pergi." Keduanya berdebat sebentar dan aku tidak tahan lagi. Kenapa ibu begitu kasar? Dia guruku. Ibu kemudian pergi dengan marah sementara Bu Clark dan aku mengabaikannya dan melanjutkan rencana ulang tahun kami. Tapi saat dia sedang makan hidang lobster panggang, tiba-tiba mukanya jadi aneh, kemudian muntah. Kami membawanya ke ruang gawat darurat, dan dokter mengatakan ini disebabkan oleh air pekak, obat pemicu muntah. Siapa lagi yang harus disalahkan? Bagaimana ibuku bisa begitu kejam? Sophie, aku baik-baik saja. Aku yakin ibumu tidak bermaksud jahat. Ibu tampak geram dan bergegas menghampiri Bu Clark. Aku harus menariknya kembali dan kemudian aku mengatakan dia tidak pantas menjadi ibuku. Dia terdiam dan menangis terseduh-seduh. Tapi sudah terlambat. Aku mengumumkan aku akan pindah rumah dan tinggal bersama Bu Clark saja. Jadi aku pulang dan langsung berkemas, lalu pergi. Tapi ibu tidak berhenti mengikutiku sepanjang minggu itu. Itu sangat menjengkelkan. Jadi, Bu Clark punya ide baru. Kita harus pindah ke suatu tempat di mana ibu tidak bisa menemukan kita. Hah? Apakah itu agak terlalu mendadak? Tapi hanya dengan cara ini aku bisa menyingkirkan ibuku yang aneh. Jadi, kami pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Bu Clark merawatku dengan baik dan menyelesaikan semua prosedur perpindahan sekolahku. Beberapa hari pertama sangat menyenangkan. Kami bersenang-senang bersama. Namun, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Seperti dia memberiku pizza setiap hari. Cuma pizza dan pizza. Dia juga memaksaku memakai pakaian usang ini. Dan memanggilku pangsit, nama panggilan yang aneh. Awalnya aku hanya bertanya-tanya kenapa dia melakukan itu. Tetapi kemudian hal itu mulai menggangguku. Jadi aku memintanya untuk berhenti. Tapi yang mengejutkanku, dia mulai menangis. Sepertinya aku terjebak dengan panggilan jelek ini. Segalanya di rumah tampak tidak menyenangkan dan sekolah baru sama buruknya. Sejak hari pertama, aku kembali menjadi sasaran gadis-gadis jahat. Namun suatu hari, ketika mereka mencoba menghentikanku melewati mereka, salah satu wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Hah? Bukankah itu kaos lama Alice yang kotor? Alice siapa? Kau tahu Alice? Si bodoh itu. Dia memakai kaos yang sama persis dengan tulisan Smart tercetak di atasnya. Aku mengingatnya dengan jelas ketika aku sering menertawakannya betapa kurang ajar gadis bodoh yang mengenakan kaos sambil berkata Smart. Ya Tuhan. Ya Tuhan, bahkan bekas puntung rokokku ditutupnya masih ada. Tapi dia sudah mati. Kemudian mereka semua saling memandang dengan ketakutan dan lari. Hah? Rasa dingin merambat di punggungku. Aku tidak tahu siapa Alice ini dan aku tidak mau tahu. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah aku harus segera keluar dari tempat ini. Jadi aku bergegas pulang untuk mengemas barang-barangku sebelum Bu Clark pulang kerja. Tapi sudah terlambat. Pangsit, kamu mau kemana? Kamu harus tinggal bersama ibu. Kemudian dia segera mengunci pintu, menyeretku masuk, dan mulai bertingkah seperti psikopat.
Makanlah pangsitku, kenapa kamu begitu sedih? Ini pizza seafood, kesukaanmu. Maaf tidak membiarkanmu makan sebelumnya, tapi sekarang kamu dapat memperoleh semua yang kamu mau. Aku akan membelikan ini untukmu setiap hari. Karena panik, aku tidak tahu bagaimana cara bertahan melawan wanita gila ini ketika seseorang menendang pintu. Itu adalah Dylan, diikuti oleh orang tuaku. Sophie, ini dia anak kami. Oh, terima kasih Tuhan. Aku mendorong Janet menjauh dan langsung berlari ke arah mereka. Tapi bagaimana mereka bisa menemukanku? Aku memutuskan untuk menyelidiki kasus remku yang rusak lagi. Karena beberapa hari setelah kecelakaan itu, aku kembali ke kedai. Dan seorang kasir bertanya apakah aku dan ibuku pulang dengan selamat beberapa hari yang lalu. Dia melihat seorang wanita yang mengaku sebagai ibuku, berjuang dengan sepeda motorku. Bilang ada masalah dengan sepeda motorku. Kedengarannya terlalu mencurigakan, jadi aku meminta mereka untuk memeriksa CCTV. Dan pelakunya bukan ibumu seperti yang kita duga, tapi dia. Hah? Kenapa? Dia membantu menjodohkan kita. Kenapa dia mau menyakitimu? Entahlah, mungkin dia mau semua orang salah paham dengan menyalahkan ibumu. Untungnya ponsel kita masih berbagi lokasi sejak kita kencan, jadi aku menemukanmu tepat waktu. Terima kasih banyak, Dylan. Ayahku dengan marah menatap Bu Clark. Janet, hubungan di antara kita sudah berakhir beberapa dekade yang lalu. Tolong tenangkan dirimu. Konyol sekali. Menurutmu siapa yang berasumsi kalau semua ini tentangmu? Pangsit adalah milikku. Dia putriku dan dia tinggal bersamaku. Ia menangis terseduh-seduh, lalu mengakui semuanya. Mulai dari merusak sepeda motor Dylan hingga memasukkan obat muntah ke dalam makanannya sendiri untuk membodohi orang. Aku sudah mencoba semuanya. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang lembut seperti dia bisa melakukan hal seperti itu? Setelah kebenaran terungkap, semuanya perlahan jadi masuk akal. Aku pulang ke rumah, tapi tetap saja pikiranku terus melayang kembali kepadanya. Dan kenapa dia melakukan itu? Sampai suatu hari, aku pulang dari sekolah dan terkejut melihat wanita itu duduk di sofa ruang tamu kami sambil minum kopi bersama ibu. Sejujurnya, aku agak takut saat melihatnya, tapi dia tidak terlihat tidak stabil seperti sebelumnya. Ternyata dia baru saja kembali dari unit psikoterapi. Dia menderita masalah kesehatan mental sejak Alice, putrinya, meninggal. Alice atau Pangsit adalah seorang remaja yang keras kepala, sama sepertiku. Dan karena ketegasan ibunya, dia pernah meninggalkan rumah dalam keadaan marah. Dan tidak pernah kembali karena dia mengalami kecelakaan mobil yang parah malam itu. Jadi, begitu Bu Clark melihatku, tanpa sadar dia ingin mengubahku menjadi putrinya untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya. Sophie, aku benar-benar minta maaf atas rasa sakit yang aku timbulkan padamu. Aku membiarkan kesedihan menguasai diriku dan akibatnya aku menolak menerima betapa gelapnya tempat yang aku tinggali. Remaja itu rumit, tapi cobalah untuk lebih berpikiran terbuka dan tunjukkan cinta dengan cara yang benar. Sophie anak yang baik dan aku tidak ingin kamu melakukan kesalahan yang sama sepertiku. Dan semuanya berakhir dengan baik. Meski aku dan ibuku terkadang masih berdebat, kini kami berdua tahu cara mengendalikannya. Aku juga belajar berbagi banyak hal dengannya sehingga kami menjadi lebih dekat. Dan sekarang, saat dia menelpon ayah, tujuannya bukan lagi untuk mengadu padaku, tapi untuk membicarakan bagaimana hari-hari kami. Ngomong-ngomong, aku juga tidak perlu pergi kencan rahasia lagi. Dia pangeran menawanku. Berapa kali aku katakan padanya untuk tidak menghidupkan mesin. Hi there, I'm Flora, Portside High School cheerleading captain and beauty pageant queen. My natural beauty and charisma mean that everyone's drawn to me, but hey, I don't make it easy for them. I only allow a select few to get close to me as I can't be seen associating with just anyone. Only my classmate Nina is pretty enough to have the coveted position of my BFF. Birds of a feather flock together, right? My high school life was perfect. But then, in the space of one day, that all changed. The principal, Mrs. Harrington, told me that due to my cheerleading abilities, I'd won a scholarship to the ACL Academy, a boarding school for the athletically gifted, and I was leaving today! Huh? This made no sense! I mean, I don't even do sports! I rushed straight home to discuss it with my mom and found her sitting on the couch surrounded by a load of shopping bags. Yep, she'd already spent the scholarship money before I'd even found out the news. I know Mom loves money, but how could she make such a huge decision about my life without discussing it with me first? Ugh. Looks like I had no choice but to leave Portside High behind and go to this stupid sports school. Whatever. I'm a skilled cheerleader after all. It'd be a breeze, right? Wrong. This new school sucked. On my very first day here, I was woken up at 6 a.m. and forced to run 5 laps around the stadium. God, are these people superheroes or what? How are they able to run and laugh at the same time while I'm panting like crazy? I didn't have time to catch my breath when the teacher made us move to the gym to
lift weights. After 3 hours in the hellish gym, I barely had time to digest my lunch before they steered me into the volleyball court. Yep, that's the sport Mom had registered me for. Ugh, this stupid sport. Finally, nighttime arrived, and I managed to crawl my aching body back to my dorm. God save me from this living nightmare. Suddenly, the door opened, and in stepped my 3 roomies, aka my volleyball teammates. Honestly, I don't even know if I could call them girls or not. One has super short cropped bangs, one doesn't say much and shuffles more than walks, and one wears clothes so baggy they resemble a tent. Obviously, I'm way out of their league. And you know what they all have in common? They're always sweaty. So gross. Come to think of it, I have to go take a shower ASAP. Otherwise, I might turn into one of them. Fresh out of the shower, I called Nina and blurted out how exhausted I was and how much I missed our school. Poor you, you must be so tired. Oh, by the way, I have some amazing news to tell you. There's a city beauty pageant coming up and I'm representing the school. What? But I won the school beauty contest. Yeah, you did. But you don't attend Portside High anymore, so seeing as I came second, they've given me the spot. Too bad, as you definitely would have won. What? How unfair! I was still in shock when the dorm supervisor stormed in and took away my phone. Yeah, I forgot to mention. This school even has a strict 10 p.m. phones away and lights off rule. It's all because they believe health is the most precious thing for an athlete. I tossed and turned all night. This beauty pageant was massive, and there's no way I could miss it. But I'm not at Portside High anymore. Instead, I'm stuck in this dumb jock academy. If only I could get out of here. That's right. I have a brilliant idea. I need to get expelled. So, I decided to skip practice and go cause some havoc for 3 days straight. I poured paint into the pool, cut off the badminton strings, deflated all of the soccer balls, and of course, I made sure that the security cameras caught it all. And as expected, the principal eventually called me into his office. Yes, this was the moment I was waiting for. Soon I could pack and get out of here. Only the rest didn't exactly go to plan. If it had not been for Mrs. Harrington. 2 laps of frog jumps around the soccer field. Now! What? Frog jumps? I hate those things! Why couldn't he just kick me out already? But wait, what does Mrs. Harrington have to do with this? After my punishment, I needed to vent. So, hugging my aching thighs, I called Nina to complain about my failed plan. And she just burst out laughing. Oh, Flora, those outdated tricks were never gonna work. You have to do something bold, like... Oh my god, Nina is a genius! The next night, following Nina's instructions, I sneaked out when everyone was asleep. That's right, I'm going to wake the whole school up with these firecrackers. I lit one in the dorm's backyard, then ran to hide behind the bushes. 3, 2, 1, and... silence. Huh? I went back to check and saw that it had gone out. What's wrong? Is this one broken? I tried again and again, but the same thing happened each time. As if a ghost did it? Just the thought of it sent chills down my spine, so I sprinted right back to my room. Okay, so not only had my plan been a massive fail, but it had left me super tired. Needless to say, this morning's run was not fun. Zombie alert! How come they look even more exhausted than me? Hey, have you guys heard about the doomed jock? He's the ghost in the dorm's backyard. Allegedly, he attended this academy years ago, and he exorcised himself to death right there in the dorm's backyard. So now, he haunts it. What was she talking about? Could it be the one who messed with me yesterday? Was the doomed jock? I couldn't just give up like that. I needed to figure out a way to get out of this awful place before this ghost got me. How about starting a fight? I heard that the fencing team and basketball team were the 2 toughest groups in the school. So, I sprayed paint on their fencing masks and punctured all of the basketballs, and left a fencing sword at the scene. Then I wrote both teams an anonymous letter. Sunday, 2 p.m., abandoned building near the back gate. When Sunday came, I hid in the abandoned house and waited for the 2 groups to arrive. Look at their tense faces. This was going to be fun. I quickly called the cops, and then took advantage of the chaos to blend in with the feuding teams. I almost got punched in the face when, fortunately, the cops got there just in time, causing everyone to frantically flee the scene. I happily ran to a cop. It's me! I started this fight. But, to my surprise, the cop just asked if I was hurt. Then he hurriedly chased after the gang. Only then I realized that if I wanted to be caught, I had to do exactly what they did. Run away. Oh, man.
I was staggering my way back to the dormitory, feeling deflated, when I spotted the fencing and basketball teams coming my way. Freaked out, I looked around for a place to hide, but there was only one car parked on the side of the road. With no other way, I ventured to open the car door and, oh, it wasn't locked. I quickly jumped in, hid under the back seat, and lay completely still. At that moment, the car door swung open. I closed my eyes and braced myself to catch some hands when suddenly the car revved up and left. Looking up, I saw the principal sitting in the driver's seat, whistling happily. Oh, so it was his car. After a while, the car stopped in front of a bar in town. Didn't expect a serious man like him to go to such places. But wait, an underage student being caught by the principal here would surely get me expelled, right? With that in mind, I hurriedly followed him. But at the door, a security guard stopped me and asked for my ID card. I had no idea what to do when suddenly a strange guy appeared. Hey, cutie. Need an ID card? How about this? I'll lend you a fake ID to get in. In exchange, you must go out with me tonight. Sounds good, huh? Wow, I didn't plan on sticking around for long, as I would just get in, find the principal, and get caught right away anyway, so I nodded in agreement. I was about to take the ID card from him when someone yanked me back and pushed me into a cab. My roommates! What are you doing here? Do you know you've just ruined my plan and— Ruined? Who's the one causing trouble here? Do you honestly believe that if you get expelled like that, your old school will take you back? Fat chance. Huh? How'd you know that I'm trying to get expelled? Turns out my roommates overheard the conversation between me and Nina. It was them who extinguished my firecrackers in the campus backyard, then made up the doomed jock ghost story to make me stay away from there. Then, when the basketball and fencing teams searched for me, it was them who lied that I was with them all day so I could get away with it. But what did you do that for? Don't get us wrong, we didn't do it for you. We did it to protect the school's reputation. Then they started telling me that, for the last few years, due to bad achievements, our school was on the chopping block to make space for industrial areas. The only way to convince the city council to keep our school was by winning the state's upcoming sports competition. We've all played sports for all of our lives. Sport is everything to us. If our school closes, we don't know where we'd go. That's why when we saw you being lazy and messing about, we couldn't just sit back and watch. Oh, I had no idea about this. Suddenly, I felt so guilty. I mean, of course I don't want to ruin their futures. I then also opened up to them and told them all about the beauty pageant. They insisted there must be a way to join the pageant without returning to my old school, so they searched around on Google, and guess what? Turns out the pageant accepts free candidates too, which means no school registration needed. What else could I wish for? I immediately signed up for it, and as a thank you to my new friends, I started making an effort at playing volleyball. I'm a tall girl, so my training position is a right side hitter, and you know what? There is this satisfaction whenever I was able to block a ball. Not gonna lie, this is much more interesting than I thought. That weekend, I went to the city to pick out some dresses for the beauty contest. I found myself immersed in racks of gorgeous gowns when a familiar voice startled me. How about this one, Mom? Stunning, sweetie. You're the most beautiful girl in this world. I don't know what possessed them to pick Flora over you. But no need to worry this time, as I have sent her far away. Yeah, that's where she belongs. I'll show them who's the true beauty queen now. What? No way! My old school principal is Nina's mom? And transferring me to the sports academy was part of her plan, just so her daughter could go to the pageant? I was fuming, so as soon as Mrs. Harrington went outside to take a call, I walked straight over to confront Nina. I can't believe you're like that! Nina looked shocked at first, but then smirked as she said, Like what? Like someone who's far prettier, more talented, and crown-worthy than you? Thanks, sporty girl. I shoved past her and stormed out of there. Wait for it, Nina. We'll soon see who the real winner is. The next few weeks were crazy busy with volleyball practice and the pageant preparations. I may have only been a reserve, but I still wanted to give it my all to motivate the team. The sports competition soon arrived, and after 2 days of competing, the fate of the school came down to the final match. Our volleyball game! Talk about intense. It sucked it was on the same day as the beauty pageant, as I would have loved to be able to cheer them on from the player bench. But then, disaster struck. The girl who plays right side hitter sprained her wrist and couldn't play. The whole team looked so worried, and that made my heart ache. There was only one thing for it. I'd replace her. If I was quick, I could still make it to the beauty pageant afterward. Come on, Flora. Stay focused. Just 1 point left, and we'd win. Suddenly, the ball came flying at me. This was it. I hit it with all my might and...
Score! We won! I was busy celebrating our victory when everyone suddenly asked me about the beauty pageant. Oh my god! I almost forgot! The match went on longer than I thought it would. My friends dragged me into the taxi, but when we got there, the show was already coming to an end. And worst of all, guess who was standing there wearing the winner's crown and looking all smug? Yep, Nina. Did you come to congratulate me? Thanks, bestie. Oh, you guys must be Flora's new friends. That figures. How cute. Stop the act, Nina. Yes, they are my friends. They're not fake, and they're 1,000 times more interesting than you. Say whatever you want, but I'm a beauty queen now, and you're no longer at the same level as me. My friends started clenching their fists, so I quickly pulled them away before anything happened. Right at that time, an announcement came across the speaker. Attention, pageants. We've just discovered signs of voter fraud. Please stay inside the hall and await further confirmation. About 30 minutes later, the truth finally came out. Turns out, Nina's mom had paid for the voting texts. Needless to say, Nina had her crown taken off her immediately, and Mrs. Harrington also lost her principal job. What goes around comes around, right? As for me, I'm not bothered about beauty pageants anymore. Instead, I have a new hobby, volleyball. Turns out I'm pretty good at it, and who knows, I might even become a professional player? And you know what the best part of all this is? I now have true friends by my side who I know will be willing to help me anytime and anywhere. Tidak. Sekarang ambil uang busukmu dan turun dari kapalku. Ini memang bukan hari mujurmu. Dia orang kelima yang sudah menolak kita. Sepertinya tak ada satupun yang mau pergi ke pulau itu. Oh, hai yang di sana. Juliet di sini. Sudah 2 tahun sejak ayahku menghilang tanpa jejak secara misterius saat dalam perjalanan kerja. Ayah menghilang begitu saja. Tapi bahkan ketika pihak berwenang mengkonfirmasi dirinya telah meninggal, tak bisa kusingkirkan firasat kalau ayah masih hidup di luar sana. Jadi, aku tetap mencarinya sejak itu. Nyatanya, beberapa hari yang lalu, aku menemukan sebuah petunjuk. Kalian tahu, aku kuliah di Institut Arkeologi, di mana kebetulan kutemukan peta kuno harta karun yang tersembunyi di pulau terpencil. Terdengar hebat, kan? Nah, ini semakin gila. Tepat di titik yang sama tempat harta karun itu dalam peta, ada simbol burung walet. Itu simbol khas ayahku, dan inisial namanya RC juga tertulis di situ. Apa mungkin tak boleh buang-buang waktu? Jadi itulah bagaimana aku berakhir di sini di perkampungan nelayan dekat pulau itu dengan sahabatku Laila. Dia ikut serta karena sangat khawatir aku pergi sendiri. Baik sekali dia. Kalian tahu, ada rumor yang beredar di penduduk lokal kalau pulau itu terkutuk. Rupanya, orang yang berani menjelajah ke sana menghilang tanpa jejak. Itulah kenapa namanya Lost Isle. Tapi, ada satu kapal yang kembali dari sana dalam keadaan utuh. Milik Kapten Jack Butcher. Saat kembali, dia cerita ke penduduk lokal bahwa yang mengelilingi Lost Isle adalah tumbuhan karang dengan arus yang sangat deras. Jadi kebanyakan kapal akhirnya karam. Jiwa-jiwa mereka yang meninggal di sana terperangkap bertahun-tahun. Dan jadi roh jahat yang menjaga pulau itu dari orang asing. Tapi beruntung bagi Jack Butcher, dia kebetulan punya jimat Dewi Amphitrite untuk melindunginya dari semua badai di laut. Dan itu sungguh terbukti. Oh iya, aku dan Nella tetapkan dia orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Jadi kami mendatangi bar lokal untuk mencarinya. Tolong beri aku 1 kola lagi, katanya di sela-sela cegukan. Laki-laki ini sudah mabuk. Aku lalu bertanya padanya apa dia bisa membawa kami ke pulau itu, tapi pelayan bar menimpali. Oh ayolah, hanya orang bodoh yang berani dekat-dekat Lost Isle. Tapi bukankah aman untuk pergi bersama Jack Butcher? Ku dengar dia terlindungi oleh dewa atau apa? Itu benar. Jack Butcher tiba-tiba meninggikan suaranya. Tapi jimat itu hanya ampuh saat kau di laut. Melangkah ke pulau itu adalah perkara lain. Lagi pula, roh yang menjaga pulau itu menakutkan. Aku tak cukup gila untuk kembali ke sana. Jadi jawabannya tidak. Tapi aku tak akan menyerah. Berapa banyak yang kau inginkan? 50.000. Dan aku akan berkata ya. Dia tertawa. Kata-katanya membuat kami tercengang. Ayo, kita pulang saja. Ini buang-buang waktu. Dia jelas mencoba merampok uang kita. 50.000? Di mana lagi bisa kami dapatkan uang sebanyak itu? Tapi aku sudah begitu dekat dengan ayahku sekarang. Aku bisa merasakannya. Aku tak bisa menyerah di tengah jalan. Tiba-tiba, aku punya ide. Sebenarnya, kami ingin pergi ke pulau itu untuk temukan harta karun yang nilainya lebih dari 50.000 dolar. Jika kau bawa kami bagi 2 harta karunnya. Bagaimana menurutmu? Bagaimana aku tahu kau tak membual? Katanya. Jadi, kutunjukkan petanya. Butuh beberapa menit, tapi akhirnya dia menjabat tanganku dan kesepakatan sudah dibuat. Kemudian dia bilang kami perlu pergi secepat mungkin. Kalau tidak, orang lain akan berusaha mengalahkan kita untuk harta karun itu. Jadi, hari berikutnya pagi-pagi sekali kami menaiki kapalnya The Siren. Dan, aku tak bohong, kami berdua agak takut.
Para pelaut yang lain cukup garang, dan hanya satu dari mereka yang terlihat menonjol karena tersenyum cerah ke kami. Dia lalu mendatangi kami dan menawarkan membawa barang bawaan kami. Dia bersikap sangat ramah dibandingkan yang lainnya. Apa yang lucu? Oh ya, aku Simon. Oh, tidak. Hanya saja kau sepertinya tak cocok berada di sini. Ya, aku tak punya banyak pilihan. Ayahku adalah kaptennya. Mereka berhubungan darah, tapi ia tak terlihat sama sekali seperti Jack Boucher. Dia bisa lihat dengan jelas aku terkejut karena dia berkata, semua orang bereaksi seperti itu. Itu benar. Aku tak terlihat mirip dengannya, ya kan? Ahem. Aku berbalik, menyadari Laila berdiri di sana menunggu kami. Dia tersenyum lebar dan tak hentinya menggodaku saat Simon memandu kami ke kamar. Sejak kapan tipemu berubah jadi pelaut? Aku hanya menggelengkan kepalaku tertawa. Maksudku, dia memang tampan, tapi bukan itu inti perjalanan ini. Kami pun beristirahat, tapi aku tak bisa tidur sama sekali. Kuputuskan untuk pergi ke dek atas memandangi bintang. Di luar sunyi mencekam. Tapi tiba-tiba ku dengar suara yang datang dari sisi lain kapal. Aku segera pergi melihatnya dan temukan Simon sedang bersandar di pinggiran. Dia mungkin kesulitan tidur juga. Jadi kami akhirnya ngobrol semalaman dan kuceritakan padanya kenapa aku harus pergi ke Long Isle. Dia menatapku dan berkata, aku yakin kau akan temukan ayahmu. Aku tahu kau bisa melakukannya. Dia tampak begitu tulus dan hangat, benar-benar membuat jantungku berdebar. Menjelang siang esok harinya, kami sampai di pulau itu. Dan ternyata pulau itu sama mengerikannya seperti apa yang dikatakan Jack Boucher. Deretan batu-batu terjal menjulang dari laut, dengan ombak memecah begitu tinggi. Kupikir kami akan karam dalam sekejap. Kapal berguncang hebat. Tak kusangka kami akan selamat, tapi kami selamat. Setelah hampir menabrak bebatuan beberapa kali, kami akhirnya berhasil melewatinya. Dan tak pernah aku sebahagia ini melihat daratan. Bagaimanapun, masih ada banyak rintangan di depan. Di malam pertama di pulau itu, aku meringkuk di tendaku saat ku dengar langkah kaki datang dari luar dan membangunkanku. Segera ku buka resletingnya untuk melihat siapa di sana. Dan itulah saat ku lihat sosok gelap bergegas menuju ke dalam semak-semak. Aku sangat ketakutan. Aku berteriak dan membangunkan semua orang. Setelah memeriksa, kami sadar semua tas dan makanan kami yang kami taruh di luar sudah dicuri. Mungkin hantu dari pulau terkutuk ini coba menakuti kita. Kurasakan Laila gemetaran di sampingku, sementara aku berusaha keras tampak biasa saja. Tapi Simon tiba-tiba bicara. Apa yang akan dilakukan para hantu itu dengan makanan? Jelas itu beberapa orang. Monyet? Ya, itu pasti monyet. Ya kan, nak? Nyatanya, mereka mungkin kembali. Jadi sebaiknya kita tetap waspada. Selama sisa malam itu kami bergantian menjaga tenda. Lalu saat matahari muncul, kami mengemasi tenda kami dan melanjutkan perjalanan melintasi hutan. Juliet, apa benar ada hantu di pulau ini? Hantu itu tak nyata, Laila. Aku memulai, tapi kemudian kudapati diriku sendiri berteriak. Kaki kananku terjatuh dan tiba-tiba aku jatuh ke dalam sebuah lubang. Untungnya Simon di dekat situ dan meraih lenganku tepat waktu. Segera ku tengok ke bawah dan melihat ada puluhan patok kayu yang runcing ada di dasar lubang. Apa-apaan ini? Tapi itu bukan satu-satunya jebakan. Saat kami melintasi pulau, kita semua sempat terjebak dalam jeratan. Dari jaring hingga perangkap kaki dari tali, pulau terkutuk ini punya trik tersembunyi. Untung, tak ada yang terluka parah, meskipun tetap saja itu sangat mengerikan. Malam itu, aku menuju tenda Simon untuk berterima kasih karena telah menyelamatkanku, dan segera saat dia melihatku, dia menarikku ke sudut tersembunyi dan berkata, ada sesuatu yang perlu kusampaikan padamu. Aku bukan anak kandung Jack Boucher. Simon! Jack Boucher tiba-tiba berteriak dari jauh. Ayo ke sini, sekarang juga. Aku akan bicara denganmu nanti. Sembunyikan kompas itu dan jangan bilang siapapun. Sebelum aku bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dia pergi. Kejutan lain mengagetkanku saat kulihat simbol burung walet di samping inisial nama ayahku terukir di atasnya. Hah? Bagaimana dia dapatkan ini? Apa Simon kenal ayahku? Berjuta pertanyaan membanjiri pikiranku. Tapi saat itu Simon sudah pergi menjaga perkemahan dengan ayahnya. Keesokan harinya, setelah hampir tanpa tidur, kuputuskan aku harus mencari Simon dan mendapatkan jawaban. Saat aku mencari-cari dia, sekelompok orang asing turun dari pepohonan. Mereka seperti orang hutan dengan rambut dan jenggot lebat dan memakai pakaian compang-camping. Mereka mengelilingi perkemahan kami dan mulai mengancam kami. Aku sangat takut. Aku tak bisa bergerak. Juliet, Laila, lari! Simon berteriak dan aku berhasil tersadar. Kuraih tasku dan juga tangan Laila lalu lari mengejar Simon dan Jack Boucher. Kami akhirnya temukan sebuah gua dan berlindung di sana. Lokasinya tersembunyi jauh di dalam pepohonan dan kami berharap mereka tak akan temukan kami. Kami hanya keluar setelah kami yakin mereka sudah pergi. Aku bertanya apa kami sebaiknya pergi mencari kru yang lain, tapi Jack Boucher mengabaikan pertanyaanku dan hanya ada harta karun di pikirannya. Dia rela meninggalkan krunya. Dasar pria berdarah dingin.
Dan iya, aku tak punya pilihan lain kecuali melanjutkan pencarian. Aku tak bisa ambil resiko ditangkap para barbar itu. Aku harus temukan ayahku. Jadi dengan enggan ku keluarkan petaku dan kami mengikuti arahannya. Peta itu membimbing kami ke kuil batu di tengah pulau. Satu persatu, kami masuk dan menuju ke dalam. Tiba-tiba, Jack Boucher menjerit. Sebuah anak panah terbang melewatinya, meleset sedikit dari pipinya. Ketakutan, dia berubah pucat dan memegangi dadanya. Harta karunmu sebaiknya sebanding dengan semua ini. Kalau tidak... Kami melanjutkan lalu melihat sebuah pintu. Itu dia. Harta karunnya ada di balik ini. Jack Boucher berlari ke depan, membenturkan dirinya ke pintu. Kesabarannya sungguh mulai menipis. Sementara dia berusaha membuka pintu, kulihat ke sekitar mencari petunjuk tentang ayahku. Tiba-tiba, brak, aku berbalik melihat Jack Boucher jatuh berlutut. Dia berhasil membuka pintu, tapi di dalamnya hanya terdapat ruangan penuh vas berdebu, terkelupas, dan berselubung sarang laba-laba. Kau menipuku! Ku pertaruhkan nyawaku untuk masuk ke lubang pulau ini tanpa hasil apapun. Jack Boucher lalu menukik untuk menangkapku. Aku berusaha keras menghindarinya. Dia meremas leherku kuat-kuat. Aku tak bisa nafas. Kulihat ke arah Simon, minta bantuan, dan dia mencoba menenangkan Jack Boucher. Oh, diamlah. Dan kau, bawa semua barangmu ke sini, atau temanmu ini akan dalam masalah besar. Gemetaran, Layla menuruti perkataannya, memohon agar dia melepaskanku, tapi Jack hanya memberinya tatapan mengancam, sambil mempererat lengannya di leherku. Dia mengkode Simon untuk datang membawakan barangnya. Tidak, biarkan dia pergi. Oh, Sky kecil, apa kau lupa dengan ayah ibumu? Kau tak ingin mereka terluka, ya kan? Aku sudah cukup berbuat banyak untukmu. Apa yang mereka berdua bicarakan? Ada apa ini? Kepalaku berputar, dan dalam kondisi sesak nafas, aku perlahan kehilangan kesadaran dan pingsan. Saat aku bangun, kudapati diriku berada di The Siren, dikelilingi oleh Layla, Simon, dan... Ayah? Apa aku bermimpi? Apakah ini benar ayah? Mataku kabur karena air mata. Aku bergegas mendekat dan memeluk ayahku. Kemudian aku tahu apa yang telah terjadi. Segera setelah aku pingsan, gerombolan orang barbar itu masuk, menangkap Jack Boucher, dan membebaskan kami semua. Ternyata, orang-orang ini para pelaut, arkeologis, dan penjelajah yang telah datang ke pulau untuk mencari harta karun. Saat melewati terumbu karang, mereka diserang oleh gerombolan perompak yang merampok semua harta benda dan barang-barang mereka. Lalu tanpa ampun, mereka dibuang begitu saja di pulau itu. Kru para perompak itu tak lain adalah kru Jack Boucher. Semua legenda tentang pulau itu, termasuk jimat Amphitrite, adalah karangan Jack Boucher sendiri, mengira dia bisa menutupi kejahatannya dengan mencegah orang-orang mendekati pulau itu. Wow, pria itu sungguh monster. Aku tahu ada yang mencurigakan tentangnya. Tapi untungnya, dengan mengambil kesempatan para perompak berlayar ke pulau itu, kumpulan korban bersekongkol menangkap mereka dan membebaskan diri dari pulau terpencil itu. Sedangkan Simon, kasihan Simon, dia telah melalui begitu banyak hal. Dia sebenarnya merupakan salah satu korban. 2 tahun lalu, dia dan orang tuanya juga dibuang di pulau itu. Khawatir anak mereka tak akan selamat, orang tuanya memohon Jack Boucher untuk menjadikannya bagian dari kru. Melihat Simon yang kuat dan sehat, Jack Boucher setuju. Dengan satu syarat, jika Simon mengkhianatinya, orang tuanya akan dieksekusi. Berkat Simon, para korban bisa selamat hingga hari ini. Setiap kali kapal mendekat ke pulau, dia akan menyelundupkan makanan dan kebutuhan ke dalam tong, dan membiarkannya terapung ke pantai. Langkah yang pintar. Oh, dan bukan itu saja. Ketika Simon berada di pantai, dia telah bertemu ayahku, dan mereka bahkan sudah bicara sebelum Simon akan naik kapal dan bergabung dengan kru. Tolong, berjanjilah jika kau berhasil kabur. Coba temukan putriku, dan berikan padanya ini sebagai tanda kalau aku masih hidup dan baik-baik saja. Aku janji. Aku tak percaya ini. Ini semua berkat Simon yang sudah menemukan ayahku. Dia tersenyum baik padaku dan ayah lalu berkata, "Lihat, aku tak pernah ingkar janji." Oh ya, ketika kapal berlabuh, para perompak langsung ditangkap. Sedangkan untuk korban, mereka akhirnya berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Sekarang 1 tahun telah berlalu. Dan jujur, semua ini masih begitu nyata bagiku. Aku dan ayahku menghabiskan sebagian besar tahun lalu mendirikan organisasi untuk membantu orang-orang yang terdampar di pulau itu untuk membaur kembali ke masyarakat. Layla sebenarnya telah menulis buku tentang petualangan kami. Dan sedangkan aku dan Simon, ya, kami resmi berpacaran. Sepertinya itu bukan pulau yang terkutuk, ya kan?